Di episode sebelumnya, pria yang dianggap bodoh ternyata adalah seorang master sejati. Dengan akting naifnya yang sempurna, Yevan berhasil menipu semua orang di sekitarnya. Dibuang oleh tunangannya. Takdir malah membawanya pada 7 kakak ipar cantik demi melanjutkan garis keturunan keluarga. Lebih curangnya lagi, Yevan punya cheat dari kontak fisik. Hanya dengan memeluk para istrinya, kekuatannya langsung meroket drastis. Ketika para musuh keluarga Su menyusun rencana licik dengan cemas, Yevan dengan tenang mengendalikan mereka dari balik layar, seolah mereka hanyalah boneka. Dari memusnahkan keluarga Za, hingga membuat tabib Dewa Le Qianjue memohon untuk menjadi muridnya. Inilah taktik pura-pura lemah untuk melahap sang harimau. Episode 1 ditutup dengan kesuksesan besar, grup Su merilis salep Sueyan. Hasilnya, para petinggi berebut gila dan rela menghamburkan miliaran untuk mendapatkannya. Ditambah lagi, Yevan hanya memakai token Raja Langit untuk membuat militer tunduk dan membersihkan aparat korup yang menargetkan Sui Qian. Sebuah penutup yang sukses membuat para musuh hancur secara mental. Mari kita lanjutkan kisahnya. Aku bukan orang bodoh lagi. Episode 2. Yevan masuk ke kamar mandi dengan tenang, menekan sebuah nomor di ponsel. Setelah terhubung, ia menggumamkan sandi rahasia. Angin berembus damai. Malam bergulir abadi. Hening sejenak, lalu terdengar suara panik dari seberang. Bawahanmu, Panghai, melapor pada ketua pavilion yang baru. 20 tahun aku menanti. Apakah pavilion rahasia surga akhirnya bangkit kembali? Yevan langsung merespons dengan tegas. Benar, tapi situasiku belum memungkinkan untuk mengungkap identitas. Jangan hubungi aku kecuali darurat. Aku perlu bantuanmu untuk satu tugas penting. Rekening grup Su di Kota Yun telah dibekukan. Gunakan jaringan pavilion rahasia surga, buka blokir itu dalam 10 menit, dan bersihkan semua berita negatif tentang grup Su. Kau sanggup? Terdengar jawaban mantap dari seberang. Ketua, tenang saja, akan kukerahkan segalanya. Sambungan pun terputus. Kehadiran pemimpin baru di saat genting ini menjadi angin segar bagi seluruh pavilion rahasia surga. Ini adalah perintah perdana sang ketua. Panghai sadar ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Pria itu bergegas melewati pintu rahasia, memasuki ruang komando operasi yang sangat canggih. Semua bergerak. Aktifkan protokol operasi tertinggi. Target kita adalah grup Su di Kota Yun. Selesaikan kekacauan ini dalam 10 menit. Sementara itu, di Bank Huaxia Kota Yun, Kepala Cabang Qian Tao sedang panik. Kepanikannya bermula dari amarah Gubernur Kota Yun, Sun Jian, melalui telepon. Aku tak peduli permainanmu. Buka blokir rekening grup Su sekarang juga. Atas dasar apa kau membekukan aset mereka? Asal kau tahu, grup Su adalah mitra wilayah militer Xuanwu. Bahkan polisi yang menangkap mereka sudah dibawa paksa oleh militer. Mendengar itu, Qian Tao langsung pucat pasi. Dalam hati, ia mengutuk dan merasa harus segera meminta penjelasan dari keluarga Li. Ia tak mau menjadi korban dalam pertarungan ini. Namun, sebuah notifikasi berita kilat di ponselnya menarik perhatian. Seorang pejabat tinggi di ibu kota provinsi ditangkap atas kasus kriminal. Jantung Qian Tao serasa berhenti berdetak. Pejabat itu adalah pelindung utamanya. Jika pelindungnya saja jatuh, riwayatnya pun akan tamat. Kembali ke markas grup Su, suasana masih sangat panik. Semua orang sibuk menelepon, mengerahkan segala koneksi demi menyelamatkan rekening perusahaan. Di tengah kekacauan itu, seorang staf masuk dengan wajah ceria. Direktur Su, rekening kita sudah aman. Pihak bank baru saja menelepon. Mereka bilang ada kesalahan sistem dan meminta maaf pada kita. Su Yiqian mendengarkan laporan itu dengan curiga. Kesalahan sistem? Polisi tadi jelas bilang perusahaan kita bermasalah. Alasan teknis apa yang bisa membalikkan situasi secepat kilat ini? Ia pun menoleh pada Yu Linglong dengan penuh harap. Kak Linglong, apakah ini bantuan darimu? Yu Linglong menggeleng pelan. Bukan. Teman kakek yang kuminta tolong bahkan masih sedang menelepon. Tidak mungkin rekeningnya bisa terbuka secepat ini. Pikiran Su Yiqian semakin buntu. Jika bukan jaringan Linglong, lalu siapa? Di sudut lain, Xiao yang menyimak, diam-diam melirik ke arah Yevan. Pria itu terheran-heran melihat betapa tenangnya Yevan di tengah kekacauan ini. Manuver secepat ini sepertinya hanya bisa dilakukan Tuan Muda Ye. Kekuatan macam apa di baliknya hingga bisa memutarbalikkan situasi dalam 10 menit. Sebelum rasa penasaran itu terjawab, teriakan Wang Fugui memecah keheningan. Gawat, semua lihat trending topik nomor 1. Petinggi ibu kota provinsi baru saja diciduk atas skandal ekonomi. Bersamaan dengan itu, Kepala Biro Industri Kota Yun, Kepala Bank Huaxia, dan pejabat biro pajak juga ikut terseret. Sontak seisi ruangan terdiam membisu.
Rentetan petinggi dari berbagai sektor penting runtuh beruntun, layaknya efek domino yang mengerikan. Kenapa waktunya bisa begitu presisi? Di tengah keheningan itu, ponsel Yixia tiba-tiba bergetar. Terdengar suara pria yang sangat formal. Nona, saya Chen Wei, kepala cabang baru Bank Huaxia. Saya mewakili pihak bank memohon maaf sedalam-dalamnya atas ulah Qiantao yang merugikan grup Su. Kami akan segera mengadakan konferensi pers untuk memberi klarifikasi. Pria itu menjeda sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih hormat. Saya sudah membuka blokir rekening Anda. Oh ya, Presidir Grup Jiuzhou, Tuan Pang Hai, menitip salam. Beliau akan ke kota Yun beberapa hari lagi untuk menemui Anda. Pernyataan terakhir dari Chen Wei sontak membuat Yixia membeku. Grup Jiuzhou adalah konglomerat raksasa yang menguasai 13 provinsi dengan aset triliunan. Sosok seperti Tuan Pang hanya bergaul dengan kalangan elit ibu kota. Bagaimana bisa keluarga Su yang kecil ini menarik perhatian tokoh sebesar itu? Pikiran Yixia langsung tertuju pada satu nama. Ini pasti perbuatan Yefan. Bantuan Xiazhou dulu juga karena koneksi pemuda itu. Mungkinkah bos besar sekelas Pang Hai juga sedang membalas budi pada Yefan? Sambil merenung, pandangan Yixia melembut saat menatap Yefan. Beban di pundaknya terasa menjadi lebih ringan. Apapun yang terjadi, selama kau ada di sisiku, aku sudah sangat bersyukur. Yefan, terima kasih banyak. Jauh di markas rahasia wilayah barat laut, Chu Feng, tangan kanan tetua Zhang menatap laporan dengan napas terengah. Saking marahnya, ia menghantamkan tinju hingga monitor di depannya hancur berkeping-keping. Brengsek, apa-apaan ini? Hanya untuk menghancurkan keluarga Su, kita sampai mengerahkan orang kuat di provinsi. Kenapa urusan sepele begini bisa gagal total? Seorang bawahan menelan ludah, lalu memberanikan diri melapor dengan gugup. Kapten Chu, kami sudah selidiki. Bukan kami tidak berusaha, tapi grup Jiuzhou ternyata ikut campur. Mendengar nama itu, wajah Chu Feng memucat, lalu memerah padam menahan amarah. Grup Jiuzhou, pasti ulah si tua Pang Hai itu. Beraninya dia mencampuri dan merusak rencana kita. Kurang ajar, aku sendiri yang akan memimpin pasukan ke Provinsi Tianan. Akan kuhabisi Yefan dan si tua itu sekaligus. Chu Feng baru hendak bangkit, tapi suara tegas tetua Zhang menghentikannya. Berhenti Chu Feng, kau sudah bertahun-tahun mengikutiku. Kenapa kau masih saja ceroboh? Ingin menyentuh Pang Hai, apa kau pikir kau mampu? Kekuatanmu hanya setingkat Grandmaster. Apa kau pikir kekuatan Pang Hai ada di bawahmu? Sang tetua menatapnya dengan sangat serius, menimbang situasi pelik ini. Lagi pula, apa kau tahu siapa sosok yang ada di belakangnya? Pertanyaan itu seketika memancing rasa penasaran Chu Feng. Tetua, sebenarnya siapa pelindung Pang Hai hingga dia berani mencampuri urusan kita? Apa dia tak tahu siapa di belakang kita? Tetua Zhang segera memotong ucapan Chu Feng agar tidak semakin ngawur. Jaga bicaramu. Jika Pang Hai sudah turun tangan, menyentuh grup Su akan jadi masalah rumit. Saat ini, aku tak tahu alasannya. Kalau kau mau ke kota Yun untuk urusan lain, silakan saja. Sang tetua menatapnya tajam, memberi peringatan tegas. Tapi ingat, untuk sementara, jangan pernah memulai konfrontasi langsung dengan Pang Hai. Mengerti? Mata Chu Feng berkilat tajam menerima perintah itu. Tetua, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Tetua Zhang mengangguk puas melihat responsnya. Pergilah. Kurasa tak lama lagi, pelindung Pang Hai itu akan hancur lebur. Di saat yang sama, suasana kontras terjadi di aula perjamuan lantai 8 Grand Imperial. Su Honghai, Su Minghao, dan para petinggi keluarga Su tampak begitu gembira. Alasannya sederhana. Baru sehari konferensi pers obat baru, mereka sudah meraih uang muka hingga puluhan miliar. Uang sebanyak itu cukup untuk membuka 10 lini produksi baru dalam 2 bulan. Namun Yefan sadar, musuh dalam bayang-bayang masih terus mengintai keluarga Su bagaikan harimau lapar. Kewaspadaan mereka tak boleh sedikit pun surut. Lamunannya terpecah saat matanya menangkap siluet familiar di pintu. Itu Xuan Yuvei yang mendekat dengan rengekan manja. Kak Van, hak sepatuku tinggi sekali. Bisa bantu pegangi aku sebentar? Permintaan itu membuat Yefan mendengus kesal. Kenapa pula mantan tunangannya ini harus muncul lagi? Kehadiran Yuvei seketika menyedot perhatian para tamu, memicu bisikan-bisikan sinis yang menyebar cepat. Bukankah itu mantan tunangan Yefan? Kenapa dia datang? Masih berani juga dia menunjukkan wajahnya di sini. Pasti dia dengki melihat keluarga Su makin jaya berkat keluarga Ye. Apalagi melihat dandanannya yang sengaja dibuat mencolok, jagoan kita hanya tersenyum tipis lalu menolak permintaannya. Tidak perlu, Nona. Nanti istriku, Yixia, bisa salah paham. Penolakan telak itu serasa belati yang menusuk jantung Yuvei.
Dadanya terasa sesak seolah baru saja diremas. Namun, gadis itu tidak menyerah begitu saja. Ia pun sengaja tersandung lalu menjatuhkan diri ke tubuh Yevan hingga mereka terjatuh. Sambil menahan tangis, Yufei menyemangati dirinya dalam hati. Ia yakin, selama belum menyerah masih ada kesempatan. Tanpa ragu, ia memeluk Yevan erat, mengunci gerakannya. Kak Van, dengarkan aku. Ada master bela diri dari barat laut yang mengincar keluargaku. Kekuatannya di atas tingkat Marshal Venerable. Selain itu, Tuan Muda Liu Qingang dari ibu kota provinsi juga sudah di Kotayun untuk menyerang kalian. Kau harus sangat waspada. Tepat saat itu, Su Yixue dalam diam sudah menjulang di hadapan mereka. Tatapan sang istri sah membeku, tak menunjukkan ampun pada wanita yang berani menyentuh suaminya. Dulu kau sendiri yang mencampakkan Yevan. Sekarang masih punya muka untuk menempel padanya lagi. Tersengat sindiran tajam itu, Yu Wei lekas melepas pelukannya, tapi sempat meninggalkan pesan terakhir. Kak Van, ingat peringatanku tadi, dan pastikan engkau sampaikan ini pada kakek. Menatap kepergian gadis itu, Yevan hanya bisa menghela napas dalam diam. Aku hargai informasimu, tapi seharusnya kau tidak sedekat ini denganku. Itu hanya akan membahayakan nyawamu. Lamunannya buyar saat Yikse tiba-tiba mencubit gemas pipinya. Mulai sekarang, jangan pernah pedulikan wanita licik itu lagi. Paham? Di tempat lain, raut wajah Ye Changfeng berubah drastis usai menerima laporan intelijen Leng Feng. Apa? Shu Jian meledakkan vilanya sendiri dan tewas bersama orang-orang keluarga Wang. Leng Feng mengangguk tegas, membenarkan kabar yang mengejutkan itu. Benar Tuan, sepertinya Shu Jian sadar takkan menang melawan keluarga Wang. Jadi, demi dendam putranya, ia memilih hancur bersama. Lebih parahnya lagi, dalam kurang dari 3 hari, semua pihak yang pernah memusuhi keluarga Ye telah dibantai tanpa sisa. Chang Feng sadar, rentetan pembantaian ini pasti berhubungan dengan cucunya. Pria itu tanpa sadar bergumam pelan. Shalvan, kau benar-benar menyembunyikan cakarmu dengan sangat baik. Kembali ke suasana meriah pesta keluarga, sebuah suara asing tiba-tiba memecah kehangatan di sana. Selamat Nona, konferensi persmu sukses besar. Aku datang tanpa diundang, Nona. Tentu kau tidak keberatan, kan? Mengenali nada menyebalkan itu, Yix langsung menatapnya sinis. Liu Qingyang, mau apa kau kemari? Alis Yevan sedikit mengerut melihat kedatangan pria itu. Dalam hati, ia mengakui informasi dari Yu Fei ternyata akurat. Di sisi lain, Yu Linglong tahu persis rekam jejak keluarga Liu yang selalu memusuhi keluarga Ye. Kedatangannya jelas bukan dengan niat baik. Sementara itu, Qingyang yang baru tiba, dalam hati mengumpat kesal melihat Yevan dikelilingi 2 bidadari secantik Yixue dan Linglong. Pria normal manapun akan bersujud syukur jika bisa mendapatkan salah satunya. Tapi si bodoh ini malah punya 7 istri berparas dewi. Terbakar api cemburu, pemuda itu pun melontarkan provokasi rendahan. Tuan Muda Ye, sayang sekali, orang bodoh sepertimu punya istri-istri secantik mereka. Apa kau tahu cara memakai mereka? Kalau kau kesulitan, malam ini aku bisa bantu ajarkan. Kujamin kedua, kakak ipar ini akan kubuat sangat puas. Sebenarnya, tujuan utama Qingyang hari ini adalah menjalankan misi dari Chu Feng untuk menguji batas kesabaran Yevan. Kata-kata kotor itu sengaja dirancang untuk menyulut amarahnya, sebab tak ada pria normal yang terima istrinya dihina seperti itu. Namun, balasan yang ia terima sungguh di luar akal sehat. Tanpa basa-basi, Yevan menyambar semangkuk sup mendidih dan menghantamkannya telak ke wajah Qingyang. Dengan raut polos, jagoan kita berseru marah. Dasar tak tahu malu. Istriku bilang, kalau malam hanya boleh tidur denganku. Kamu mau apa? Kalau mau tidur, pulang saja sana sama ibumu. Jarak sedekat itu membuat Qingyang, seorang Grandmaster, tak punya celah untuk menghindar dari siraman sup panas tersebut. Seketika, benak Qingyang dipenuhi tanya. Apakah pria ini benar-benar gila atau hanya bersandiwara? Untuk menguji dugaannya, Qingyang sengaja memancarkan niat membunuh yang pekat. Pria angkuh itu mengepalkan tinju, siap menyerang. Merasakan ancaman itu, Yevan refleks melompat kaget. Tubuhnya gesit bersembunyi di belakang Linglong dengan sorot mata ketakutan yang begitu nyata. Sama sekali tidak terlihat seperti kebohongan. Melihat prianya diancam, Linglong tanpa ragu maju. Aura menekan yang dahsyat menguar dari tubuhnya, siap melumat siapapun yang berani cari masalah. Kurang ajar. Beraninya kau membuat onar di sini. Kau salah pilih lawan. Coba sentuh priaku kalau kau bosan hidup, ancam Linglong. Goli dan Wang Fugui ikut maju. Kini 3 petarung tingkat Grandmaster mengepung Qingyang, menutup semua jalan keluarnya. Tekanan gabungan itu membuat dada Qingyang sesak. Pria itu mengumpat dalam hatinya.
Ia tak terima si bodoh ini punya pelindung sekuat itu. Merasa terjepit, King Yang memutuskan untuk mundur. Dia akan mencari celah lain saat jagoan kita sedang sendirian. Namun sebelum berbalik, si mulut berbisa itu melontarkan provokasi. Kalian hebat juga. Kalian bisa melindunginya sekarang, tapi sampai kapan? Sebentar lagi Yevan akan mati membusuk di jalanan. Kalau hari itu tiba, kalian semua akan resmi menjanda. Atau kalian mau dinikahkan dengan pria tua dari keluarga Ye itu? Seru Liuk Changyang dengan angkuh. Provokasi itu nyaris meruntuhkan kendali Yevan. Ia mati-matian menahan aura membunuhnya yang mendidih. Sayangnya, King Yang yang tak sadar bahaya malah semakin menjadi-jadi. Sambil melewati Yevan, dia berbisik, "Hei bodoh, tahu tidak? Kakak keduamu mati dengan sangat tragis. Waktu itu, aku menusuknya belasan kali dan memutus nadinya satu persatu. Saat ambruk, pria malang itu masih berlutut, memohon agar aku melepaskanmu. Sayang sekali, kau akan segera menyusulnya." Pupil mata Yevan menyusut tajam. Sebuah fakta baru terungkap. Ternyata dalam tragedi berdarah itu, keluarga Liu ikut andil dalam pembunuhan kakak keduanya, Ye Lingjun. Amarah yang ditahan akhirnya meledak. Dengan gerakan secepat kilat, jagoan kita mencengkeram erat kerah baju Qingyang. Bukannya takut, Qingyang malah menyeringai menang. "Kenapa? Mau memukulku setelah tahu kebenarannya? Memangnya orang cacat sepertimu bisa apa?" Ejeknya terang-terangan. Ejekan itu keluar lancar karena Qingyang punya kartu as. Kapten Chu Feng ikut serta sebagai bantuan. Kalaupun ia dihajar, sang kapten pasti bisa melumat Yevan dengan mudah. Di sisi lain, otak jenius Yevan langsung memproses motif di balik rentetan provokasi ini. Pria sombong itu sengaja memancing emosinya, memaksanya melepas topeng penyamaran yang ia pakai. Jika identitasnya terbongkar, musuh akan menyerang, membabi buta, atau kabur bersembunyi lebih dalam. Kedua opsi itu sama-sama merepotkan. Menimbang risikonya, Yevan langsung mengubah strategi. Secepat kedipan mata, sebuah jarum perak telah terselip di sela jarinya. Dia menusukkan aliran ki, beracun, tak terlihat, yang menyusup diam-diam ke dalam darah Qingyang. Yevan tak akan membiarkan bajingan ini mati dengan mudah. Ia telah menyiapkan penderitaan abadi yang lebih ngeri dari kematian. Qingyang terperanjat kaget saat merasakan sengatan aneh di kulitnya. Meski sesaat, rasa sakitnya menembus tulang, seolah membakar jiwa. Curiga, ada yang tidak beres. Pemuda itu memeriksa tubuhnya, tapi tak menemukan keanehan. Tanpa sadar, Qi mematikan itu telah menyatu dengan nadinya. "Jangan coba-coba berlagak gila. Berani kau sentuh aku, nyawamu akan jadi taruhannya." Ancam Qingyang, matanya menyala penuh dendam membara. Setelah meludah, dia berbalik pergi. Sementara Yevan hanya diam mematung, menatap punggung rivalnya yang menghilang. Tak perlu tergesa-gesa, waktunya akan tiba untuk menyiksa pria itu dan seluruh keluarga Liu. Waktu pun berlalu, pesta keluarga Su mereda saat sore tiba. Para tamu undangan mulai berpamitan. Di tengah suasana yang lengang, Goli mendekat dan memulai percakapan. "Kak, Tuan Besar Ye menemui kami. Beliau menawarkan posisi wakil presdir perusahaannya untuk kami berdua. Sepertinya kakekmu sudah tahu aktingmu dan sadar kalau kami adalah orang kepercayaanmu." Si tua itu memang licik. Tapi, aku memang tak pernah berniat menyembunyikannya selamanya. Obrolan mereka tiba-tiba terhenti oleh derap langkah kaki yang terburu-buru. Seorang pemuda dengan kemeja bunga-bunga berlari kencang ke arah mereka. Tanpa peringatan, pemuda itu langsung berlutut tepat di hadapan Yevan. "Tuan muda, Ye, aku mohon, hancurkan Liu Qingyang dan seluruh keluarga Liu. Jika kau berhasil, aku Li Wuyang akan menyerahkan hidupku dan menjadi budakmu." Adegan tak terduga itu membuat Yevan mengerutkan kening. Meski penampilannya kontras dengan si arogan Qingyang, wajah mereka punya kemiripan hingga 80%. Ditambah marga mereka yang sama, pemuda ini jelas keturunan langsung keluarga Liu. Tapi aneh, kenapa dia justru meminta musuh untuk menghancurkan keluarganya sendiri? Berdiri di sisi Yevan, Guoli menatap Wuyang dengan tatapan penuh selidik. "Tuan muda kedua Liu, bukankah hobimu hanya bermain wanita dan membuat skandal dengan artis? Tumben sekali kau datang mengemis pada Tuan muda Ye. Apa kau lupa kalau kakakku ini masih sakit?" Selidik Guoli tajam. Bukannya menjawab, Wuyang justru mengeluarkan setumpuk dokumen tebal dari tasnya. "Tuan muda Guo, aku sangat percaya dengan perasaanku. Aku yakin Tuan muda Ye akan pulih suatu hari nanti. Ini pertaruhan hidup dan matiku. Aku bertaruh padanya. Ini adalah daftar seluruh aset kekayaanku." Guoli menerima berkas itu dengan alis terangkat. Saat membuka halaman pertama dan melihat deretan 8 perusahaan besar, matanya terbelalak kaget. Luar biasa.
Dari segi manajemen dan insting bisnis, kemampuan si playboy ini ternyata jauh di atasnya. Reaksi Guoli tak luput dari pengamatan tajam Yevan. Dia tahu kemampuan Guoli tidak main-main. Jadi, orang yang bisa membuat Guoli terkagum seperti ini sudah pasti punya otak yang jenius. Guoli butuh waktu sejenak untuk tenang sebelum kembali mencecar pemuda itu. Jadi kelakuanmu bermain wanita selama ini hanyalah sebuah topeng? Wu Yang menghela napas berat, wajahnya memancarkan keputusasaan. Jika tidak berakting gila, bagaimana lagi aku bisa bertahan hidup? 20 tahun lalu, bajingan Liu Zijian memperkosa ibuku di sebuah klub malam. Bukannya bertanggung jawab, keluarga Liu malah membuang ibuku karena dianggap aib. Puncaknya, dengan izin si tua Zijian, Liu Ying sendiri yang mengeksekusi ibuku. Dia membunuhnya tepat di hadapanku, saat aku baru berumur 8 tahun. Suara Wu Yang bergetar menahan emosi. Setelah ibu tiada, tak sehari pun aku hidup tenang di rumah itu. Bahkan setelah dewasa, aku selalu disingkirkan dan diasingkan. Aku terpaksa pura-pura gila alkohol dan wanita agar bisa selamat. Di luar aku tampak hancur, tapi diam-diam aku membangun kekuatan untuk membalaskan dendam pada keluarga Liu. Tapi aku sadar, kemampuanku terbatas. Aku butuh bantuan orang yang lebih hebat. Saat aku melihat keluarga besar lain hancur satu persatu, aku tahu orang yang kutunggu telah tiba. Orang itu adalah kau, Tuan Muda Ye. Mendengar pengakuan jujur itu, Goli terbatuk canggung. Sudahlah. Kakakku ini kan masih dalam kondisi khusus saat ini. Dia belum tentu paham maksud ucapanmu yang rumit itu. Kau paham kan? Wu Yang seketika menangkap sinyal dari teguran itu. Rupanya, ia belum sepenuhnya meraih kepercayaan mereka. Jika ia ingin sang target utama membuka identitas aslinya, ia harus membuktikan nilainya lebih jauh lagi. Sadar akan itu, Wu Yang sigap menimpali. Aku punya segudang ide cemerlang dan rencana bisnis brilian. Kujamin bisa menciptakan kekayaan tak terbatas untukmu, Tuan Muda Ye. Di sisi lain, Yevan memang tengah memerlukan seorang ahli strategi keuangan yang andal untuk mengelola operasional bisnis keluarganya. Dari sudut pandang manapun, pemuda unik di hadapannya ini adalah kandidat yang sangat potensial. Setelah menimbang sejenak, Yevan pun memasang senyum konyol andalannya, menatap Wu Yang dengan kepolosan yang dibuat-buat. Kau orang baik, ikutlah aku pulang ke kediaman keluarga Ye. Guoli tentu langsung mengerti makna tersirat dari ucapan bosnya. Kakaknya ini hendak memberi Wu Yang masa percobaan. Di saat yang sama, wajah Wu Yang langsung berseri penuh sukacita. Selama bisa menembus masuk ke grup Y, berarti separuh rencananya telah berhasil. Terlebih, jika perhitungannya tidak meleset, si congkak dari keluarga Liu itu pasti sedang membuat onar di gedung utama grup Y. Dugaan Wu Yang sama sekali tidak salah. Sementara itu, di dalam markas grup Y, jajaran dewan direksi sedang dilanda kepanikan hebat. Mereka baru menerima pengumuman mengejutkan dari Tuan Besar Y. Sang kakek menyatakan Sujian dan Sudong, duo ayah anak pengkhianat itu, telah tewas mengenaskan bersama komplotan keluarga Uang. Kabar berdarah tersebut sontak membuat seisi ruang direksi gempar bukan main. Masalahnya, sebelum tewas, duo itu diam-diam telah menggunakan stempel resmi perusahaan untuk menekan perjanjian akuisisi sepihak dengan keluarga Liu. Celakanya, dokumen palsu itu sudah disahkan notaris dan berkekuatan hukum. Di tengah kekacauan itu, Liu Chong melangkah masuk ke markas grup Y dengan angkuh. Pemuda dari ibu kota provinsi itu menatap pongah ke arah kerumunan direksi dan berseru, "Dengarkan semua baik-baik. Mantan presiden direktur kalian, si tua bangka Sujian, telah menandatangani kontrak dengan grup Liu kami kemarin. Dia menjual seluruh aset grup Y pada kami seharga 30 juta saja. Ini salinan kontraknya, semuanya sudah dilegalisasi oleh notaris besar dan punya kekuatan hukum mutlak." Pernyataan congkak itu berhasil membuat semua yang hadir terperangah kaget. Sesaat kemudian, bisikan penuh amarah mulai menggema di seluruh ruangan. Lelucon macam apa ini? Aset grup Y bernilai minimal 500 miliar, tapi hanya dijual 30 juta. Harga sawi busuk di pasar pun tak seburuk ini. Ini sama saja dengan perampokan berkedok sumbangan. Si Sujian itu memang bajingan, mati meledak pun rasanya terlalu baik untuknya. Mendengar rentetan cemoohan yang ditujukan padanya, Liu Chong malah tersenyum makin lebar. Pria itu menepuk-nepuk tumpukan kontrak di meja dengan ekspresi bangga yang luar biasa. Apa gunanya kalian memprotes? Ini adalah hukum yang bicara dan dilindungi oleh negara. Karena sekarang grup Y resmi jadi milikku. Kalian semua wajib melakukan serah terima detik ini juga, terutama ruang riset data khusus itu. Serahkan kuncinya padaku sekarang. Ternyata, ada motif tersembunyi di balik sikap ngotot Liu Chong merebut ruang khusus tersebut. Semua ini demi memburu sebuah harta karun incaran. Konon,
Beberapa tahun silam, keluarga Ye berhasil memperoleh sebuah peta rahasia langka yang menunjukkan titik koordinat situs peninggalan dewa. Siapapun yang mampu memecahkan teka-teki peta itu dan menerobos masuk ke dalam situsnya akan memperoleh kekuatan gaib yang dahsyat. Bahkan, orang itu berpeluang besar untuk berkultivasi, melampaui batas, dan menjadi seorang dewa. Jadi, skenario pemusnahan keluarga Ye selama ini ternyata punya dua tujuan besar. Pertama, mencabut ancaman sampai ke akarnya agar tak ada balas dendam di masa depan. Kedua, merebut peta legendaris tersebut. Bagaimanapun, mencapai tingkatan dewa adalah ambisi tertinggi yang diimpikan oleh semua petarung di dunia persilatan. Namun, rencana mulus Liu Chong mendadak terhenti saat pintu aula didobrak dengan keras. Yevan melangkah masuk dengan santai, menarik sebuah kursi dengan kasar ke tengah ruangan, lalu menatap tajam pemuda arogan itu. "Kalian berisik sekali. Anjing liar dari mana ini? Berani-beraninya membuat keributan di wilayah rumahku. Ada apa? Waktu di pesta tempo hari kau belum puas kusiram sup panas, mau coba kupukul lagi sekarang?" Melihat kemunculan Yevan yang begitu brutal, nyali Liu Chong langsung menciut. Ia refleks mundur 2 langkah, apalagi saat matanya menangkap sosok Guoli dan Fugui, 2 pengawal tingkat Grandmaster yang berdiri siaga mengapit pemuda itu, layaknya malaikat maut. Sadar dirinya takkan mungkin menang jika beradu fisik, Liu Chong terpaksa menelan ludah dan menahan amarahnya. "Yan, jaga sikapmu di sini. Asal kau tahu, grup Y sudah resmi diakuisisi. Tempat ini bukan lagi milik keluargamu. Jadi, lebih baik kau dan gerombolan premanmu itu lekas pergi. Ini murni urusan bisnis. Bahkan jika kau habisi nyawaku saat ini juga, takdir hukum tak akan pernah goyah." Melihat celah untuk menjilat atasan barunya, kepala divisi hukum bernama Zhou ikut menyela dari belakang. "Pengawal, cepat seret Yan keluar. Jika mau bertingkah seperti orang gila, lebih baik pulang saja sana. Tempat ini untuk membahas urusan bisnis penting." Tentu saja, Yan tahu persis kebusukan 2 orang ini. Mereka tak lebih dari sekadar anjing pengkhianat yang berani menggigit tuannya sendiri. Tanpa basa-basi, jagoan kita kembali memasang topeng bodohnya dan mengoceh sambil cengengesan. "Aku diam-diam melihatmu loh, Manajer Yu. Kemarin kau menerima amplop tebal misterius dari orang tak dikenal kan? Lalu kau, Kepala Departemen Zhou, aku juga melihatmu diam-diam membawa 3 gadis ke apartemen di ujung jalan 5 tahun lalu. Kau bahkan membuat seorang siswi menangis histeris dan sangat menderita hingga ia harus enyah dari kota ini. Kalian semua sungguh jahat. Dulu kakek melarangku bicara, tapi hari ini akan kubongkar semua topeng kalian." Rentetan informasi itu berhasil membuat Manajer Yu dan Kepala Departemen Zhou pucat pasi seperti mayat. Jantung mereka seakan mau copot mendengarnya. Bagaimana bisa anak yang dianggap bodoh ini tahu detail serinci itu? Jangan-jangan rumor soal keterbelakangannya selama ini hanyalah sebuah sandiwara. Melihat kedua pionnya mulai tersudut dan suasana memanas, King Yang buru-buru bicara untuk mengendalikan keadaan. "Hei, Kepala Departemen Zhou dan Manajer Yu adalah petinggi senior di grup Y. Mereka sudah banyak berkorban demi perusahaan. Beraninya kau melontarkan tuduhan ngawur seperti itu. Sikapmu ini benar-benar memalukan." Trik memutarbalikkan fakta ala King sepertinya cukup manjur. Beberapa jajaran direksi mulai terpengaruh. Mereka mengerutkan kening, menatap Yevan dengan sorot mata penuh keraguan. Benar juga, tuduhan harus disertai bukti yang kuat. Kita tak bisa percaya begitu saja pada ucapannya, hanya karena dia cucu Tuan Besar Ye. Melihat umpannya berhasil, sudut bibir Yevan sedikit terangkat menahan tawa. Ia langsung memberi kode lewat lirikan mata pada Goli yang siaga di belakangnya. Menanggapi kode dari bosnya, Goli dengan tenang mengeluarkan sebuah flash disk, lalu bicara dengan nada dingin yang mengancam. "Kalau kalian butuh bukti, tentu saja ada. Sebagai wakil presiden direktur yang baru, kuperintahkan kalian semua buka mata lebar-lebar dan saksikan layar ini." Beberapa detik berselang, layar proyektor raksasa di ruangan menyala, menampilkan rekaman video tersembunyi beresolusi tinggi. Dalam tayangan itu, terdengar jelas percakapan rahasia. "Manajer Yu, ini uang muka 3 juta rupiah. Tolong bantu lancarkan proyek pabrik baja grup Y itu, ya. Jika semua beres, akan kusiapkan tambahan 5 juta rupiah untukmu." Video itu terpampang nyata tanpa ada celah editan. Manajer Yu dari Departemen Pembelian terbukti telah menerima uang suap senilai total 8 juta rupiah. Dengan bukti ini, aparat hukum pasti akan membuatnya membusuk di balik jeruji besi selamanya. Melihat Manajer Yu yang syok berat hingga jatuh terduduk dengan lutut lemas, Goli menyeringai dengan penuh kepuasan. "Wah, Manajer Yu, rupanya sudah lemas duluan. Kalau begitu, mari kita lanjutkan dengan video menarik dari Kepala Departemen Zhou." Kepala Departemen Zhou
tentu paham betul makna tersirat dari ucapan tersebut. Kemungkinan besar saat ia sedang bersenang-senang dengan simpanannya, ada mata-mata yang merekam semuanya. Pria paruh baya itu bergegas maju, mencoba menutupi layar proyektor sambil membentak panik. "Tuan muda Ye, katakan apa maumu sebenarnya?" Mendapat reaksi tersebut, Yan hanya menyunggingkan senyum tipis, sebuah seringai licik yang tak cocok dengan wajah polosnya. Kepala Departemen Zhou kan orang pintar. Masih perlu bertanya? Apa perlu kujelaskan di hadapan semua orang? Dari pembawaan Yevan, Kepala Departemen Zhou langsung sadar bahwa pemuda di hadapannya ini sudah tidak berpura-pura lagi. Perlahan tapi pasti, para petinggi di ruangan itu mulai menyadari keanehan situasi. Tuan muda keluarga Ye rupanya sudah sembuh total. Lihat saja betapa gesit dan tajam gerak-geriknya barusan. Bahkan para bos besar yang sudah lama malang melintang di dunia bisnis pun belum tentu memiliki aura sekuat itu. Setelah susah payah menenangkan pikirannya, Kepala Departemen Zhou akhirnya berani membela diri. "Begini, waktu itu kami memang sempat menemui Liu Qingyang, tapi kami sama sekali tidak menekan dokumen apapun. Kontrak di tangan Liu Qingyang itu jelas sebuah kepalsuan. Tak pernah ada kesepakatan akuisisi grup Y." Mendengar sanggahan telak itu, Qingyang yang tak jauh dari sana langsung tersulut amarah. Wajahnya menggelap, emosi di dadanya serasa siap meledak. "Yuyang, Zuming, apa kalian sudah tidak waras? Di sini jelas tertera tanda tangan dan cap jempol kalian, lengkap dengan stempel resmi dan legalisasi notaris. Mau berkelit pun percuma." Alis Yevan berkerut dalam mendengar perdebatan sengit itu. Dokumen di tangan lawannya memang sah secara hukum, jadi masalah ini belum benar-benar tuntas. Saat otaknya yang brilian menyusun strategi, sosok Wuyang tiba-tiba muncul dari belakang sang jagoan. "Tuan muda Liu, kertas yang kau pegang itu paling banter hanya salinannya, bukan? Memangnya fotokopian punya kekuatan hukum? Siapa tahu dokumen aslimu itu palsu," sindir Wuyang tajam. Melihat adik tirinya tiba-tiba membela kubu Yevan, firasat Qingyang mulai memburuk. Namun, ia tetap berusaha menjaga harga dirinya. "Aku sudah menduga kalian akan mencari-cari alasan. Karena itu, aku membawa kontrak aslinya langsung ke sini." Wuyang mengangkat sebelah alisnya, membalas dengan senyum merendahkan. "Oh ya? Kontrak aslimu itu kau simpan di koper yang mana?" Tepat setelah melontarkan tantangan itu, Wuyang mengangkat koper, bersandi yang serupa persis dengan milik Qingyang. Melihat benda kembar itu, firasat buruk di hati Qingyang bergejolak tak terkendali. Dengan nada yang mulai panik, pria itu langsung membentak kapten pengawalnya agar segera membuka koper mereka. Sadar rencana ini sangat penting, Qingyang memang memerintahkan tangan kanannya untuk selalu memeluk koper berisi kontrak asli itu. Hanya dalam beberapa detik, si pengawal berhasil memasukkan sandi dan membuka kuncinya. Namun bukan tumpukan dokumen penting, koper itu justru berisi satu setel pakaian duka berwarna biru. Mata Qingyang melotot seolah akan copot, tubuhnya terhuyung mundur karena syok. Tanpa pikir panjang, ia mencengkram kerah kapten pengawalnya dan mengamuk hebat. "Sialan, bagaimana kau bekerja? Di mana kontraknya? Kemana hilangnya dokumen asliku?" Setelah melampiaskan amarahnya, tatapan Qingyang beralih pada Wuyang, penuh dendam. "Wuyang, ini pasti ulah licikmu kan?" Ditatap dengan pandangan membunuh, Wuyang membalasnya dengan ekspresi yang sangat datar. "Qingyang, lebih dari 20 tahun lalu, kau membunuh ibuku. Baju duka itu adalah hadiah khusus dariku untukmu. Aku yakin kau akan segera memakainya." Sembari berucap dingin, Wuyang membuka kopernya sendiri. Dan benar saja, di dalamnya tersimpan rapi 3 rangkap kontrak akuisisi grup Y yang asli. Ternyata, Wuyang telah lama menyuap kapten pengawal Qingyang untuk menukar koper mereka secara diam-diam. Pemuda itu lantas menyerahkan semua dokumen berharga tersebut pada Yevan. Sadar telah dipermalukan telak oleh adiknya sendiri, Qingyang nyaris gila karena murka. "Wuyang, bajingan, apa kau sudah gila? Itu aset bernilai ratusan triliun." Wuyang balas menatap tajam, hawa dinginnya seolah menusuk tulang sang kakak. "Ratusan triliun? Kau pikir nyawamu seharga itu, Qingyang? Harta sebanyak apapun takkan cukup untuk menebus dosamu. Pergi dan bersujudlah pada ibuku di akhirat." Di tengah drama keluarga itu, Yevan mengambil kontrak dari koper, memastikan keaslian segelnya sekilas. Setelah yakin, ia menoleh pada Qingyang dengan senyum yang sangat provokatif. "Tuan muda Liu, ketiga kontrak asli ini ada di tanganku. Jadi, menurutmu grup Y ini sekarang milik siapa?" Sadar posisinya sudah kalah telak, Qingyang menatap Wuyang penuh kebencian. "Wuyang, kelicikanmu hari ini sungguh hebat." Kehilangan kendali atas grup Y memang membuat Qingyang naik pitam. Tapi yang lebih membuatnya geram adalah fakta bahwa adiknya yang ia anggap sampah diam-diam telah membangun kekuatan besar. Karena senjata utamanya telah direbut,
Qingyang tahu rencananya hari ini sudah gagal total. Bertahan lebih lama di sini sudah tak ada artinya lagi. Ia memberi isyarat pada sisa anak buahnya untuk segera pergi. Namun, beberapa langkah kemudian, suara dingin Yevan menghentikan mereka. Berhenti. Siapa yang memberimu izin untuk pergi? Istriku pernah berpesan, jika ada yang berani menggangguku, mereka harus membayar harganya. Kau sudah membuat keributan di pestaku, dan aku belum membalasnya. Sekarang waktunya perhitungan. Qingyang sontak menoleh, menatap Yevan dengan firasat buruk. Apalagi maumu? Namun sebelum Yevan bicara, Wuyang di sisinya lebih dulu memotong. Tanpa basa-basi, dia mengungkap pusaka rahasia milik kakaknya, Tuan Muda Qingyang. Sebuah tulang tembus pandang tersembunyi di balik jubahnya. Pusaka itu memancarkan aura purba yang dahsyat. Konon bisa melejitkan tingkat kultivasi. Bagaimana jika Tuan Muda meminta benda itu sebagai kompensasi? Rahasia terbesarnya terungkap. Qingyang panik, tangannya menyilang di dada. Wuyang, kau cari mati. Itu pusaka tak ternilai keluarga Liu. Beraninya kau membocorkannya. Tanpa komando, Wang Fugui dan Goli seketika melesat maju. Dua Grandmaster itu langsung mengapit Qingyang, menguncinya dengan tekanan aura yang menyesakkan. Serahkan pusakanya, Tuan Muda Liu. Desak mereka serempak. Wajah Qingyang pucat pasi menahan murka. Seketika ia memusatkan ki, hendak menerobos kepungan dengan seluruh kekuatannya. Namun, kenyataan pahit menghantamnya. Tenaga dalamnya tak bergerak, bahkan perlahan terkuras habis. Rupanya, jarum perak Yevan di pesta keluarga Su tempo hari telah menyebarkan racun tak terlihat yang menggerogoti organ dalamnya. Semakin dipaksa, tubuhnya justru semakin lunglai. Dengan sisa kekuatannya, Qingyang menatap Yevan dengan horor yang tak terlukiskan. Sebuah dugaan liar terlintas. Jangan-jangan pria ini sudah pulih sepenuhnya. Lamunannya buyar oleh bentakan Wang Fugui. Hei, kami memang sedang merampokmu. Lalu kau bisa apa? Kau sendiri hendak merebut aset grup Y. Ternyata, tulang abadi itu adalah kristalisasi kerangka seorang pendekar agung. Tulang itu menyimpan esensi teknik tingkat tinggi dan segudang pengalaman tempur pemiliknya. Bagi petarung biasa, tulang ini bisa memurnikan energi dan memberi manfaat dahsyat. Lebih hebatnya lagi, jika ada yang bisa menyerap inti energinya, kekuatannya akan meroket melampaui nalar. Dan kebetulan, ingatan dalam cincin Rongwen milik Yevan menyimpan metode penyerapan sempurna tulang abadi itu. Mengingat itu, Yevan tersenyum puas seraya mengamankan tulang abadi di sakunya. Setelah pusaka aman, Yevan kembali memasang wajah polosnya. Tuan Muda Liu, terima kasih banyak ya. Barangnya sudah kuterima. Pak Guo, Pak Wang, lihat. Dia memberiku hadiah ini dengan sukarela. Dia tamu kita, kenapa kalian menahannya sekasar itu? Lepaskan. Mari, Tuan Muda Liu, biar kuantar kau ke pintu. Semua orang mengira Yevan kembali menjadi bodoh. Tapi Guo Li, Xiao, dan orang-orang terdekatnya tahu pemuda itu sedang bersandiwara. Memperkuat aktingnya, tatapan Yevan kembali kosong dan linglung. Tanpa ragu, ia merangkul leher Qingyang dengan akrab, seolah tulus hendak mengantarnya pulang. Meski bingung, otak licik Qingyang berputar cepat. Yevan kini menjauh dari para pengawalnya. Di luar nanti adalah kesempatan emas untuk merebut kembali tulang abadi itu. Benar saja, langkah mereka tiba di parkiran bawah tanah. Selama ada Wang Fugui dan Guo Li, dua Grandmaster, Qingyang tak berani berkutik. Tapi sekarang, situasinya berbeda. Kini di sisinya hanya ada Xiao dan Wuyang yang lemah. Menghabisi si bodoh ini akan semudah membalik telapak tangan. Tanpa buang waktu, pemuda arogan itu menjentikkan jarinya. Seketika, puluhan ahli bela diri menyeruak dari mobil-mobil di sekitar. Pasukan itu segera membentuk formasi, mengepung Yevan dan kedua temannya di tengah parkiran. Merasa unggul, Qingyang tertawa jumawa penuh kemenangan. Yevan, Yevan, jalan surga kau tolak, pintu neraka kau dobrak. Baiklah, biar kuantar kau menuju kematianmu. Menanggapi ancaman itu, Xiao balas menatap dengan sorot mata sedingin es. Dalam hatinya, pria sombong ini sudah divonis mati. Tuan Muda Liu, Tuan Muda kami sudah berbaik hati mengantarmu. Tapi kau justru cari mati. Jangan salahkan kami jika nanti tidak ada ampun bagimu. Peringatan itu sama sekali tak digubris. Qingyang justru menyeringai penuh hinaan. Cih, memangnya si cacat mental ini bisa apa? Sesaat setelah ejekan itu terlontar, Yevan bergerak. Kakinya menghantam lantai beton. Seketika itu juga, ledakan aura dahsyat menyapu ke segala arah, menghancurkan tanah di bawah kaki mereka hingga luluh lantak. Serpihan batu beterbangan laksana peluru, telak menghantam seluruh anak buah Liu Qingyang. Di hadapan tekanan aura mengerikan itu, pasukan rendahan tersebut tak punya daya untuk melawan.
Hanya dalam sekejap mata, mereka semua langsung terkapar tak berdaya. Bola mata Qingyang membelalak. Ia menatap pemandangan gila di hadapannya dengan penuh kengerian. Ia sadar telah meremehkan fakta fatal. Kepanikan menjalari suaranya saat ia berteriak histeris. Yevan, kau hanya berpura-pura bodoh. Kau menipu kami semua. Kau sudah sembuh, kan? Yevan melangkah maju, menanggalkan topeng kebodohannya. Tatapannya kini sedingin es, baru sadar, sayang sekali, sudah terlambat. Berlutut, jawab jujur, atau rasakan siksaan yang lebih hebat. Melalui insting bertarungnya, Qingyang merasakan fluktuasi aura Yevan jauh melampaui batas normal. Kekuatannya mungkin telah mencapai ranah martial venerable. Kenyataan ini sontak membuatnya nyaris gila. Padahal, info dari Kapten Chu Feng menyebut kekuatan Yevan hanya setara Grandmaster. Jika meleset sejauh ini, operasi besar sang kapten pasti akan gagal total. Dikuasai oleh kepanikan, Qingyang diam-diam merogoh saku, hendak mengirim pesan darurat. Sayang, rencana liciknya terbaca. Tanpa menggerakkan tangan, Yevan menembakkan energi tak kasat mata ke arah saku Qingyang. Seketika, ponsel di dalamnya hancur lebur, menjadi serpihan tak berbentuk. Tatapan Yevan menajam. Dalam situasi ini, masih sempat-sempatnya dia mengirim pesan. Kau pikir bisa lari? Katakan, siapa dalang di balik keluargamu? Tuan Muda Zoe, atau si serigala penyendiri? Dan saat tragedi di Xuanwu, selain kalian, siapa lagi yang menyerang kakak keduaku? Bukannya takut, Qingyang justru menyeringai, mencoba menjaga sisa harga dirinya. Yevan, kau pikir sudah jadi pahlawan hanya karena sembuh? Jangan bermimpi. Bos serigala penyendiri dari barat laut sedang menuju kemari. Sebentar lagi dia tiba. Saat dia tiba di kota ini, riwayat keluargamu akan tamat. Oh, setelah kau mati, aku jamin para istrimu akan dirawat dengan baik. Banyak pria yang akan mengantre untuk mereka. Muak dengan bualan kotor itu, Yevan tak ingin membuang waktu lagi. Ia langsung mengaktifkan jurus mautnya, cakar pelenyap jiwa bintang 7. Ini bukan jurus biasa, melainkan teknik rahasia dari cincin warisan Rongwen. Jurus ini memanipulasi Qi untuk menyusup ke dalam otak target dan menghancurkan pikiran mereka dari dalam. Sebuah metode siksaan brutal yang langsung meremukkan jiwa korbannya. Saat energi Yevan masuk, Qingyang menjerit histeris. Kepalanya serasa akan meledak. Ia menatap Yevan dengan putus asa. Ratusan pisau seolah mengoyak isi kepalanya. Bersamaan dengan rasa sakit, seakan belati menguliti setiap tulangnya. Rasa sakit yang menusuk jiwa itu membuat pandangannya kabur. Kesadarannya tenggelam dalam penderitaan tanpa akhir. Merasa mental lawannya cukup terguncang. Yevan menghentikan serangannya. Bicara, siapa lagi di belakang keluarga Liu selain Zhou? Apa tujuan kalian memusnahkan keluargaku? Dengan sisa kesadaran, Qingyang akhirnya menyerah dan menjawab dengan bibir gemetar. Keluarga kami dan cabang ibu kota memang terlibat. Penghubung kami adalah Kapten Chu Feng dari wilayah militer barat laut. Aku tak tahu atasannya, tapi mereka pasti dari militer. Tuan Muda Zoe juga bukan anggota asli keluarga Zhou. Di belakangnya, ada sindikat raksasa bernama Organisasi Batu Suci. Target utama mereka adalah sebuah peta pusaka. Rentetan informasi ini cukup mengejutkan Yevan. Namun, urusan sindikat raksasa itu bisa menunggu. Malam ini, orang yang menyiksa kakaknya harus membayar perbuatannya lebih dulu. Tanpa belas kasih, sang jagoan melesatkan pukulan energi jarak dekat, langsung menyegel semua titik nadi di tubuh lawannya. Setelah fisik Qingyang lumpuh total, Yevan melepas jurus mentalnya, membiarkan pria itu sadar untuk merasakan teror. Yevan menyeringai dingin melihat musuhnya tak berdaya. Sebenarnya, aku ingin sekali menghabisimu dengan tanganku sendiri. Tapi, dendam orang lain jauh lebih besar dariku. Jadi, hak istimewa ini kuberikan padanya. Di sisi lain, Wuyang yang terpaku menyaksikan pembantaian sepihak itu, segera sadar dari lamunannya. Melihat adik tirinya maju dengan aura membunuh pekat, nyali Qingyang seketika menciut habis. Wuyang, apa yang kau lakukan? Kita ini saudara. Kau tidak mungkin membunuh kakakmu sendiri, kan? Permohonan itu tak menggoyahkan tekad Wuyang. Ia menatap tajam pria yang telah membunuh ibunya, lalu mengayunkan belatinya, menusukkannya dalam kedada kakak tirinya tanpa keraguan. Sementara itu, di kediaman utama keluarga Liu, kepala keluarga Liu, Zijian, terlonjak dari kursinya setelah menerima video dari nomor tak dikenal. Wajahnya langsung pucat pasi. Suaranya bergetar hebat. Tidak mungkin. Bagaimana si cacat keluarga Ye itu punya kekuatan monster untuk membunuh Qingyang? Cepat hubungi nomor Qingyang sekarang juga. Ini pasti video rekayasa. Bawahannya segera mencoba menghubungi nomor itu berkali-kali. Namun hasilnya nihil,
Nomor sang penerus keluarga Liu itu tak bisa tersambung. Kenyataan ini membuat wajah Zijian seolah runtuh. Pria tua itu bergumam kosong, mustahil putraku tewas di tangan idiot itu. Kekuatan tempur Qingyang sudah jauh melampaui level Grandmaster. Untuk membunuhnya, setidaknya butuh seorang di puncak Grandmaster. Mana mungkin si cacat itu punya kekuatan setingkat itu? Segera sambungkan aku pada Kapten Chu Feng. Berita gila ini harus sampai padanya. Di waktu bersamaan, jauh di markas rahasia wilayah barat laut, ketika Penatua Jiang menerima laporan kematian Qingyang, ia tak langsung percaya, menganggapnya hanya rumor belaka. Namun, setelah fakta itu terkonfirmasi, ia dan Kapten Chu Feng yang bersiap menjalankan rencana, kini harus berpikir ulang untuk menelaah situasi. Penatua Jiang menghela napas, lalu berkata dengan nada serius, "Keluarga Ye kini benar-benar di luar kendali kita. Jenius mengerikan yang dianggap cacat itu tampaknya telah pulih sepenuhnya. Kalian tahu, menurut ramalan dari pusat, keluarga Ye diramalkan akan melahirkan mutan jenius yang mampu mengguncang negeri, bahkan mengubah tatanan dunia. Itulah alasan utama para petinggi mengerahkan kekuatan sebesar ini untuk memusnahkan mereka semua. Sayangnya, kita membantai semua bibit unggul mereka, tapi malah membiarkan si Yevan ini lolos. Entah masih ada waktu atau tidak untuk memperbaiki kesalahan fatal ini. Di sisi lain, Yevan telah kembali ke kediaman keluarga Ye. Dengan Wuyang yang kini berutang nyawa dan berjanji menjadi mesin uang grup Ye, sang jagoan akhirnya bisa sedikit tenang. Urusan finansial kini telah aman. Fokusnya sekarang adalah menghadapi sisa keluarga Liu dan pihak militer. Tanpa basa-basi, Yevan langsung mengasingkan diri di kamarnya. Ia mengeluarkan tulang abadi yang dirampasnya dari tubuh Qingyang. Energi murni berputar lembut di telapak tangannya. Perlahan, pemuda itu mulai menyerap esensi kehidupan dari dalam pusaka itu, sesuai metode rahasia yang tercatat dalam cincin Rongwen. Kabut energi hangat perlahan menguar dari permukaan tulang abadi itu, seolah segel kuno di dalamnya telah hancur. Detik berikutnya, ledakan energi brutal berfluktuasi liar, berpusat di kamar Yevan. Seketika, sang jagoan merasakan kekuatan dahsyat membanjiri seluruh meridian di tubuhnya. Kekuatan ini, bagaikan monster purba yang terbangun dari tidur panjangnya, dan akhirnya menemukan wadah untuk mengamuk. Ia menahan sakit luar biasa akibat aliran energi yang meluap. Lautan memori pertarungan tingkat dewa menghantam kesadarannya. Meski menyiksa, jiwanya bersorak penuh kenikmatan. Gila, jika terus menyerap secepat ini, aku akan langsung menembus ke level Martial Emperor. Batinnya berkobar penuh semangat. Jika berhasil menembus level itu, hanya segelintir eksistensi setengah dewa yang bisa menandingi kekuatannya di negeri ini. Di puncak konsentrasinya, Yevan merasakan retakan dari dalam dantiannya. Belenggu Martial Venerable akhirnya hancur. Pecahnya segel itu adalah tanda Yevan kini berdiri di gerbang agung tingkat Martial Emperor. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengerahkan sisa kekuatannya, bertekad mendobrak gerbang kultivasi terakhir itu. Sementara itu di luar, Ye Hang Feng yang berjaga merasakan gejolak energi dahsyat dari dalam. Menyadari cucunya di fase kritis untuk menembus batas kultivasi, pria tua itu segera memberi isyarat pada Leng Feng untuk memasang jimat pusaka pelindung di sekeliling ruangan. Bagi Chang Feng, yang terpenting adalah melindungi terobosan cucunya. Jangan sampai musuh mendeteksi lonjakan kekuatan ini. Di tengah ketegangan itu, hatinya dipenuhi rasa syukur dan kebanggaan yang tak terhingga. Yevan, dia benar-benar telah pulih dari penyakitnya. Keluarga Ye kita masih punya harapan, gumamnya dengan mata berkaca-kaca. Namun kekuatan Martial Emperor memang berada di level berbeda. Hanya dari sedikit aura energi yang bocor keluar, Yevan sudah menciptakan gelombang kejut yang membuat Chang Feng terpental beberapa langkah. Puncaknya, pilar aura pekat meledak menembus atap, menjulang tinggi membela awan. Pilar cahaya keemasan itu seketika menerangi seluruh kota Yun. Fenomena supernatural ini tentu saja menggemparkan para pendekar elit di seluruh kota. Sinyalnya muncul. Cepat, bawa kemari, radar pendeteksi. Seru pria berjenggot tebal dengan wajah tegang. Setelah melacak koordinat dengan alat khusus itu, pria itu bergumam dengan suara bergetar, "Ini resonansi murni dari energi tulang abadi. Mungkinkah petunjuk dari Tuan Besar akhirnya muncul? Beliau telah lama menghilang tanpa jejak. Sebelum pergi, beliau berpesan agar kami menjaga organisasi roh pengembara ini utuh demi menyambut Tuan Muda. 20 tahun kami mengabdi dalam bayangan dan akhirnya hari penentuan itu tiba. Koordinat terkunci di markas grup Y. Sementara, Yevan baru saja merampungkan 49 siklus energinya. Setelah siklusnya sempurna, barulah ia merasakan amukan energi di tubuhnya mulai mereda
dan terserap sepenuhnya. Meskipun fisiknya ditempa cincin Rongwen, ia tak sanggup menyerap seluruh energi dahsyat tulang abadi itu. Sisa energi berlebih itu, ia segel di dalam meridiannya, sebagai cadangan untuk pertarungan di masa depan. Kini, api vitalitas di dantian Yevan berkobar jauh lebih terang dan kokoh. Kapasitas energinya kini berkali-kali lipat lebih padat. Level Martial Emperor memberinya sensasi kekuatan dewa. Yevan bahkan bisa merasakan getaran kehidupan dari serangga terkecil di sekitarnya. Jika mau, ia bisa menyerap energi kehidupan mereka untuk memulihkan diri. Melalui panca inderanya yang kian tajam, ia juga menyadari kehadiran kakeknya yang setia berjaga di luar pintu, menahan gelombang energinya. Inilah saatnya berbagi pencapaian luar biasa ini dengan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Pintu kayu terbuka. Yevan melangkah keluar, memanggil kakeknya dengan suara lembut yang telah lama hilang. Chang Feng terdiam, pertahanannya seketika runtuh. Air mata bahagia mengalir di wajah tuanya. Cucuku, kau pasti sangat menderita memendam semua ini sendirian. Kau telah bekerja keras, Van. Kau benar-benar sukses mengelabui kakek tua ini, ucapnya dengan suara parau yang pilu. Melihat kakeknya menangis, Yevan segera memeluknya dan mengungkap kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Ini terjadi di malam pembantaian keluarga kita, Kek. Ingat 5 tahun lalu saat aku nekat mencoba jimat itu, benturan kecelakaan itu tanpa sengaja menyegel kesadaranku selama 5 tahun. Jadi, ragaku hidup namun jiwaku baru saja kembali ke tubuh ini. Maafkan aku, Kek, membuat sang kakek cemas. Tak ingin lagi ada rahasia, Yan pun mengungkap peta pertempuran dan semua rencana gilanya. Kek, posisi kita saat ini sudah terkepung dari segala arah. Dari mulut Liu Qingyang dan intel keluarga Zhao, dalam pembantaian klan kita ternyata bukan hanya satu pihak. Ada sindikat gelap organisasi Batu Suci, dan juga para petinggi militer yang busuk. Qingyang, yang menyiksa kakak kedua, sudah kubuat menyusul ke neraka. Kini, bos besar dari barat laut sedang menuju kemari untuk menghabisi kita. Makanya, aku nekat menerobos level kekuatanku malam ini. Yan berhenti sejenak, mengatur napasnya. Tatapannya menajam, memancarkan aura seorang penguasa. Selanjutnya, Liu Wuyang kuperintahkan membangun kerajaan bisnis sebagai sumber dana kita. Bersamaan dengan itu, kita harus membentuk pasukan tempur elit yang setia. Para tikus itu ingin memusnahkan keluarga Ye, kan? Mereka bahkan meneror keluarga Su, Yuling Long, dan sekutu kita untuk pamer kekuatan. Kalau begitu, akan kita ladeni permainan mereka. Kita akan cabut taring dan cakar mereka satu-satu, hingga dalang utamanya terpaksa keluar dari persembunyiannya. Aku bersumpah, mereka akan membayar mahal setiap tetes darah keluarga Ye. Mendengar sumpah cucunya, tangis Chang Feng pun pecah. Ia menyeka air matanya dengan kasar, wajahnya kini berganti dengan raut bangga yang luar biasa. Langit ternyata belum merestui kehancuran keluarga Ye. Ramalan itu terbukti benar. Klan kita memang ditakdirkan melahirkan sang naga pelindung yang takkan terkalahkan. Dengan nyalimu yang begitu besar, mana mungkin kakek hanya diam saja. Ayo ikut kakek sekarang, ucap Chang Feng bersemangat. Tanpa menjelaskan lebih jauh, Chang Feng menarik lengan Ye dan membawanya menyusuri lorong rahasia ke taman terlantar di belakang kediaman. Yevan yang bingung, langsung bertanya heran, Kek, ini hanya taman belakang yang sudah lama tak terpakai. Untuk apa kita ke tempat sepi ini? Chang Feng mendekati deretan batu hias di sudut taman, tangan keriputnya meraba sejenak, lalu mengetuk bagian bawah batu dengan pola yang khas. Seketika, getaran dahsyat terasa dari bawah tanah. Permukaan taman yang rata pun perlahan terbelah, memperlihatkan sebuah lorong rahasia dengan tangga batu masif yang menuju ke bawah. Mata Yevan terbelalak tak percaya. Gila, waktu kecil aku sering bermain di sini. Bagaimana bisa aku tak sadar ada markas rahasia sebesar ini di bawah tanah? Batinnya terkesima. Penasaran, Yevan pun diam-diam melepaskan persepsi energinya. Meski kultivasinya sudah di level Martial Emperor, ia merasakan ada energi misterius yang memblokir pandangannya ke bawah. Ini membuktikan adanya seorang petarung super kuat yang selama ini menjadi perisai tak terlihat keluarga Ye. Taman ini ternyata dilindungi formasi tingkat tinggi dari para pengintai. Mereka terus menuruni ratusan anak tangga yang seolah tak ada habisnya. Saat tiba di ujung lorong, pemandangan berganti menjadi aula bawah tanah yang sangat megah. Atmosfernya sakral, dengan papan nama leluhur berjajar di dinding. Chang Feng berhenti dan menatap cucunya dengan raut penuh hormat. Mereka semua adalah jenderal pasukan naga langit yang gugur melindungi kita di masa lalu. Bakarlah dupa untuk mereka. Sudah waktunya kau tahu semua kebenarannya. Setelah cucunya selesai memberi hormat, sang kakek membawanya ke sebuah pintu perunggu raksasa di sisi aula.
Sambil melangkah, sang kakek mulai bicara dengan nada yang berat. Awalnya, dengan perlindungan kakak-kakakmu, kakek hanya ingin kau hidup tenang sebagai tuan muda. Tapi kini kita terkepung musuh. Kau harus mulai memikul beban keluarga Ye. Pintu perunggu itu pun perlahan terbuka. Namun, baru selangkah ia masuk, 4 pelayan wanita secantik bidadari langsung menyambutnya. Mereka mendekati Yan dengan anggun, lalu menunduk hormat dengan sangat sopan. Salam hormat kami, tuan muda kecil. Sapa keempatnya serempak dengan suara merdu. Dikelilingi 4 bidadari, otak Yevan seketika kosong. Ia menelan ludah. Jangan-jangan, memikul beban keluarga itu adalah mengurus para bidadari ini? Melihat ekspresi liar di wajah cucunya, Chang Feng terbatuk kecil, menyembunyikan canggungnya. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Gunakan persepsimu dan rasakan aura mereka, tegur sang kakek dengan tatapan tajam. Ditegur begitu, Yevan segera enyahkan pikiran liarnya. Ia fokus dan melepaskan persepsi tingkat Martial Empire miliknya. Saat energinya menyentuh keempat wanita itu, matanya langsung terbelalak syok. Fluktuasi kekuatan para pelayan anggun ini ternyata luar biasa kuat. Mereka semua adalah petarung sejati di level Grandmaster. Ternyata, barisan pengawal berparas bidadari ini adalah kartu as yang kakeknya siapkan untuk melindunginya. Sambil mengelus jenggot, Chang Feng berkata, "Untuk menggapai puncak, kau butuh orang-orang setia. Mereka adalah warisan dari ibumu sebelum ia pergi. Manfaatkan mereka, tak perlu kau ragu." Kata-kata itu menghantam Yan. "Ibu, jadi ibuku masih hidup? Kenapa aku tak pernah bertemu dengannya?" Suasana menjadi hening. Sang kakek menatapnya dengan pandangan penuh makna. Lalu ia memecah hening. "Ibumu belum tiada. Bersama ayahmu, dia pergi ke tempat yang jauh. Dia berpesan, jika kau hanya orang biasa, semua ini takkan pernah kau gunakan. Tapi kau, sejak kecil sudah istimewa. Di usia 15, kau capai puncak Mahaguru. Jika bukan karena insiden 5 tahun lalu, semua ini sudah kuberitahu. Selain kekuatan rahasia keluarga Ye, ibumu telah menyiapkan banyak rencana di sini. Bahkan aku tak tahu semuanya. Kau harus mengungkapnya sendiri." Mendengar semua itu, jagoan kita hanya bisa terdiam membeku. Otaknya berputar keras. Ibunya telah merencanakan ini 20 tahun lalu. Sebenarnya, siapa ibunya itu? Tak menunggu lama, Ye Chang Feng membawa Yevan lebih jauh ke dalam aula besar itu. Di ujung aula, terlihat sekelompok sosok berbaju hitam yang tengah berlatih dengan giat. Sadar akan kehadiran petinggi keluarga Ye, mereka serempak berhenti dan menunduk hormat. Dengan bangga, sang tetua keluarga Ye memperkenalkan pasukan rahasia itu. "Inilah 81 prajurit kematian yang ibumu pilihkan untukmu sejak kecil. Mereka dilatih bertahun-tahun, dikenal sebagai pasukan Shuwewe. Kesetiaan mereka mutlak. Jika kau ingin membangun kekuatanmu, mulailah dengan mereka sebagai fondasimu. Fisik mereka istimewa sejak lahir. Ibumu juga menanamkan segel pembatas pada mereka. Jadi soal kesetiaan, kau tak perlu cemas." Sudut bibir Yevan terangkat penuh makna. Dengan mereka, fondasi kekuatan tempurnya kini telah terbentuk. Ia lalu mengangkat tangan, memberi isyarat pada pasukan elit itu. "Bangun, aku akan memberi kalian instruksi nanti." Setelah perkenalan singkat tersebut, sang kakek kembali memimpin jalan menuju sebuah ruang rahasia di sudut paling tersembunyi. Dari balik jubahnya, ia mengeluarkan token naga langit hitam pekat. Tangannya yang keriput menggosoknya dengan kuat. Seketika, energi tak terlihat menyapu token itu, seakan-akan membuka sebuah segel kuno. Tanpa peringatan, ia menyayat jari cucunya dengan energi, meneteskan darah segar ke atas token. Dengan wajah serius, ia menyerahkan benda berat itu ke tangan cucunya yang masih bingung. "Saatnya token tentara naga langit ini kuserahkan padamu. Benda ini ditempa dari darah jutaan prajurit. Ada ikatan batin antara token ini dengan jutaan pasukan di luar sana. Jiwa tentara naga langit bahkan bisa menolongmu di saat kritis. Ini juga salah satu rencana gila ibumu. Tapi sejujurnya, bagaimana cara kerjanya? Bahkan aku sampai sekarang pun tak mengerti. Sama sekali tidak. Aku tak habis pikir bagaimana ibumu bisa melakukan hal seperti ini." Yevan menatap kakeknya dalam-dalam, menyadari tubuh rentanya menyimpan banyak luka tersembunyi. "Kakek, aku kini sudah di tingkat kaisar bela diri. Aku bisa menyembuhkan luka tersembunyi di tubuhmu, serahkan padaku." Sesaat setelah itu, aura kaisar bela diri meledak dahsyat dari tubuhnya. Yevan segera mengalirkan sisa esensi tulang abadinya, mempercepat penyembuhan luka dalam sang kakek. Energi murni itu mengalir, menghidupkan kembali meridian sang tetua yang nyaris kering dengan vitalitas baru. Ia bisa merasakan meridiannya pulih, sementara energi di tubuhnya meledak dahsyat.
Matanya terbelalak tak percaya, menyadari cucunya ini adalah cerminan sempurna dari sang ibu. Keduanya bukanlah manusia biasa. Hanya dalam sekejap, sang tetua merasa tubuhnya terlahir kembali, seolah kembali ke masa muda, saat ia berada di puncak kekuatannya. Xiao Fan, aku rasa kekuatanku akan segera menembus ke level berikutnya. Sayang kita tak punya pil terobosan. Mendengar itu, seulas senyum tipis terukir di wajah cucunya. Dengan tenang, tangannya mengeluarkan sebuah botol porselen kecil dan menyodorkannya. Soal pil, kakek tak perlu khawatir. Sejak 5 tahun lalu, aku bisa meracik pil Yuanqi. Ini ada 5 butir. Simpanlah, kek. Selain untuk terobosanmu, lihatlah anggota inti keluarga Ye yang pantas dipromosikan. Berikan pil ini agar kekuatan mereka juga meningkat pesat. Jika kurang, minta saja padaku. Sang kakek buru-buru membuka botol porselen itu. Matanya terpaku pada deretan pil Yuanqi yang menebarkan aroma surgawi. Mulutnya ternganga karena syok. Apa ada hal di dunia ini yang bisa menyulitkanmu, nak? Tiba-tiba, ketenangan ruang bawah tanah pecah. Seorang bawahan berlari masuk dengan wajah pucat pasi. Tetua Chang Feng, Tuan Muda, situasi darurat di luar. Ada penyusup memaksa masuk ke kediaman Wei. Kekuatan mereka sungguh mengerikan. Banyak pengawal kita telah menjadi korban. Wajah Ye Cha Chang Feng seketika mengeras. Keningnya berkerut tajam. Akhirnya mereka tiba. Di atas sana, gerbang utama keluarga Ye hancur lebur. Pintu raksasa yang tadinya berdiri megah, kini hanya puing berserakan. Tanpa ragu, Chu Feng dan pasukannya menerobos masuk dengan brutal. Kapten Leng Feng dan para pengawal inti mati-matian mencoba menghadang mereka. Sayangnya, kekuatan para penyusup jauh di atas level master bela diri. Ia bahkan membawa 5 ahli tingkat mahaguru. Melawan mereka sama saja dengan bunuh diri. Melihat perlawanan sia-sia itu, senyum sinis terukir di wajah Chu Feng. Kapten Leng Feng, jangan buang nyawamu. Pasukanmu takkan bisa menghentikanku. Karena kau pria sejati, lebih baik menyingkir. Tujuanku hanya tetua Chang Feng dan Ye Fan. Bagi yang lain, jika tidak melawan, aku akan berbaik hati membiarkan kalian hidup. Tanpa menunggu jawaban, pria arogan itu langsung memberi isyarat. 5 ahli tingkat mahaguru di belakangnya serentak maju, memancarkan aura membunuh yang pekat. Satu hantaman energi brutal membuat Leng Feng terpental jauh, memuntahkan darah segar. Untungnya, Ye Fan tiba tepat waktu, menopang tubuh sang kapten agar kembali berdiri. Dalam sekejap, 6 petarung tingkat mahaguru telah mengepung pemuda itu. Melihat targetnya muncul bersama para petarung hebat, raut wajah Chu Feng menjadi serius dan bertanya-tanya. Tetua Ye menatap tajam penyusup itu dengan aura membunuh, lalu melontarkan sindiran dingin. Saat aku membantai musuh di medan perang, kau itu masih bocah ingusan. Kini kau berani bermain kotor, menyerang keluarga Ye, bahkan mengincar satu-satunya penerusku. Namun, Chu Feng, orang kepercayaan Tuan Besar Jiang, sama sekali tidak gentar. Ia membaca situasi dengan cepat dan membalas dengan nada yang tak kalah congkak. Tuan A, akhir keluarga A sudah takdir. Aku berniat memberimu akhir terhormat, tapi kau menolaknya. Kalau begitu, terpaksa aku sendiri yang akan mengantar kalian ke neraka. Di samping tetua Chang Feng, sudut bibir Ye Fan sedikit terangkat. Sang jagoan menatap penyusup itu dengan tatapan meremehkan. Mau mulai? Kebetulan aku ingin mencoba jurus baru dari tulang abadi, namun sebelum pertarungan pecah, dari gerbang utama terasa fluktuasi aura yang luar biasa buas. Sekelompok pendekar kuat tiba-tiba muncul di kediaman keluarga Ye. Suara garang memecah keheningan. Siapa yang berani menyentuh tuan mudaku? Langkahi dulu mayatku ini. Deru langkah kaki menggema, sekitar 20 hingga 30 orang menyerbu masuk. Seketika, situasi berbalik. Musuh bebuyutan keluarga Ye kini terkepung di tengah. Chu Feng langsung mengenali komandan itu, dia tak lain adalah New Heir dari Jiwa Pengembara. Wajahnya langsung berubah masam. Kenapa kalian ikut campur urusan ini? Pemimpin penyusup itu tahu betul betapa berbahayanya Jiwa Pengembara. Mereka adalah aliansi petarung terkuat di negeri ini, dengan ratusan cabang di seluruh dunia. Bahkan para pejabat asing menganggap bergabung dengan mereka adalah suatu kebanggaan. Namun belakangan, perombakan internal membuat pergerakan organisasi itu menjadi lebih rahasia. Mendengar pertanyaan itu, New Heir yang pemarah langsung meledak tanpa basa-basi. Ucapanku kurang jelas? Aku di sini untuk melindungi tuan mudaku. Coba saja sentuh dia seujung jari. Sayangnya, gertakan itu tak membuat musuh gentar. Pemimpin penyusup itu malah bertepuk tangan pelan, memberikan sebuah kode. Dalam sekejap, puluhan petarung bercadar dengan katana di pinggang muncul dari balik tembok. Melihat gerombolan itu, emosi komandan Jiwa Pengembara meledak. Dasar bajingan, apa kau lupa bagaimana mereka menjajah tanah kita?
dan kau berani bersekongkol dengan mereka. Jika aku tak membunuhmu hari ini, aku bukan New Air. Tapi makian itu tak dihiraukannya. Si pengkhianat menyeringai licik. Harga diri takkan membuatmu kenyang. Hari ini keluarga Y akan musnah. Saat perintah pembantaian diteriakkan, kapten pasukan bercadar maju dan berbisik dingin. Kapten Chu, kita bergerak bersama. Setelah ini selesai, jangan lupakan kesepakatan kita. Di saat yang sama, pasukan keluarga Y di bawah komando Kapten Leng Feng menghunus pedang, siap bertempur. Namun, di momen genting itu, pemuda yang tadinya diam mengangkat tangan, menghentikan gerakan mereka semua. Sorot matanya begitu mematikan. Biarkan semua mundur ke ruang bawah tanah. Hari ini, aku akan mengadakan pembantaian. Melihat aura dan keteguhan di wajah cucunya, sang kakek tahu apa yang harus ia lakukan. Ia berbalik dan memberi perintah mutlak. Semuanya, dengar perintahku. Mundur. Tanpa ada protes, formasi keluarga Y dengan cepat mundur menuju bunker di halaman dalam. Menyisakan sang jagoan dan 4 pelayan cantiknya, yang tetap tegak di posisi mereka. New Air dan pasukannya, yang merasakan fluktuasi energi kuat, mendadak jadi antusias. Mata pria kekar itu berbinar, sadar bahwa tuan mudanya akan turun tangan sendiri. Melihat musuhnya hanya ditemani para pelayan, si penyusup arogan tertawa, mengejek, "Dasar bodoh, kakekmu kabur, dan menjadikanmu tumbal, kau pasti sangat menderita. Biar ku bantu kau mengakhirinya. Sama seperti saat aku menghabisi kakakmu, mengirisnya pelan-pelan menjadi serpihan daging." Mendengar provokasi keji itu, aura membunuh dari keempat pelayan cantik di sisian meledak buas. Namun, pemuda itu dengan santai menepuk bahu mereka, meredam amarah mereka. "Kalian tak perlu tegang, aku hanya ingin kalian membantu membersihkan tempat ini nanti." Mendengar targetnya, bicara dengan logis dan wajah yang sangat tenang, pemimpin musuh itu tertegun, otaknya kosong. Kau tidak bodoh, kau hanya pura-pura gila." Pewaris keluarga Y itu menyeringai, menunjukkan senyum paling mengerikan yang pernah ada. "Bukan hanya tidak bodoh, aku juga menjadi jauh lebih kuat. Bersiaplah." 2R. Seketika, tekanan aura yang mengguncang meledak dari tubuhnya. Hanya dengan satu pikiran, semua musuh di garis depan terpental jauh sambil memuntahkan darah, menderita luka dalam yang parah. Wajah sang musuh bebuyutan langsung pucat pasi. Ia terhuyung mundur, ketakutan setengah mati. Aura sedahsyat ini. "Mungkinkah kau telah menembus ranah kaisar bela diri?" Pemuda itu melangkah maju, menatap mangsanya laksana malaikat maut, memandang arwah gentayangan. "Tepat sekali. Aku sudah menjadi kaisar. Hari yang kutunggu akhirnya tiba, dan kau datang mengantar nyawamu." Nyali pria sombong itu langsung menciut, melihat targetnya terus mendekat tanpa ragu sedikit pun. Dia panik berbalik dan berteriak pada pasukan elitnya. "Untuk apa kalian diam? Cepat maju dan habisi dia." Menerima perintah darurat, 2 petarung mahaguru yang bersiaga langsung melepaskan aura membunuh mereka. Keduanya melesat maju, mengayunkan pedang dengan tebasan brutal, mengincar langsung jantung sang tuan muda. Namun, ekspresi wajah pemuda itu bahkan tidak berubah sama sekali. Seketika, perisai energi tak kasat mata muncul, menahan serangan itu dan membuat keduanya terpaku bagai patung. Tanpa perlu menghindar, Yevan hanya menggerakkan 2 jarinya dengan sangat perlahan. Saat itu juga, tubuh kedua ahli mahaguru itu meledak, hancur lebur menjadi kabut darah yang lenyap diterpa angin. Pemandangan mengerikan itu membuat semua orang di sana terbelalak, tak percaya dengan apa yang kekuatan absolut seorang kaisar baru saja dipertontonkan dengan cara yang paling kejam. Ketika perbedaan kekuatan sudah bagaikan langit dan bumi, siapa yang masih berani melawannya? Yang pertama sadar dari keterkejutan adalah gerombolan Dongying. Insting licik mereka berkata, situasi ini sudah tak bisa diselamatkan. Hanya ada satu pikiran di benak mereka, kabur sejauh mungkin. Sialnya, saat pewaris keluarga Y menunjukkan taringnya, tiket kematian mereka telah dicetak. Sang Algojo pun mulai bergerak. Menggunakan jurus pergerakan instan, tubuhnya melesat laksana iblis yang haus darah. Siluetnya terpecah menjadi puluhan bayangan, menebas secepat kilat di antara barisan musuh yang panik. Hanya dalam beberapa detik, semua musuh yang mencoba lari tiba-tiba membeku di tempat. Tak lama kemudian, luka menganga di dada mereka muncul serentak, menyemburkan pilar darah segar ke udara. Di sisi lain, Chu Feng secara naluriah mencoba kabur dari medan pembantaian itu. Namun, ia sadar, kakinya terasa seberat besi. Tubuhnya terkunci rapat, tak bisa bergerak seinci pun. Dan pemuda di hadapannya jelas tak akan memberinya kesempatan, bahkan untuk sekadar bernapas. Pemuda itu tak berniat menggunakan cara biasa. Tiba-tiba, seberkas cahaya aneh menguar dari pergelangan tangannya.
Kemudian, ia meletakkan telapak tangannya tepat di atas kepala musuhnya. Saat cahaya itu merasuk, pria sombong itu meronta hebat. Yevan menatapnya dengan pandangan sedingin es. Sementara niat membunuh yang dingin terpancar jelas dari wajahnya. Katakan, siapa tuanmu? Siapa yang mengirimmu kemari? Kesadarannya kini telah dikendalikan oleh teknik jiwa itu. Tawanan itu pun mulai membocorkan semua rahasia yang ia simpan dengan tatapan mata kosong. Tetua Zhang dari barat laut. Dialah yang ingin menghancurkan keluarga Ye. Seluruh operasi pembunuhan terhadap keturunan keluarga Ye, beliau ikut merencanakannya. Semua operasi di wilayah barat laut berada di bawah kendalinya. Mendengar pengakuan mengejutkan itu, alis sang tuan muda langsung berkerut tajam. Tetua Zhang adalah salah satu tetua agung negara yang memegang kuasa militer penuh di wilayah barat laut. Jika musuh bisa menggerakkan tokoh sepertinya, siapa dalang utama di balik rencana pemusnahan keluarganya? Ia kembali bertanya pada boneka di hadapannya. Lalu, bagaimana dengan sindikat jubah hitam? Apa mereka juga terlibat menyerang keluarga Ye? Tanpa emosi, pria yang tak berdaya itu menjawab dengan suara datar. Mereka selalu mengincar dan membunuh para jenius serta tokoh penting di negara ini. Kami hanya memanfaatkan mereka untuk menghabisi keluarga Ye, dan target mereka selanjutnya adalah Yu Linglong. Fakta itu sontak membuat darah Yevan mendidih seketika. Jika bukan karena interogasi paksa ini, dia mungkin tidak akan pernah tahu kebenarannya. Dari pengakuan tadi, ia sadar bahwa kelompok Dongying telah menyusupkan 5 pasukan elit sekuat ini ke dalam negeri. Dipenuhi amarah, ia tanpa ragu langsung menghancurkan kepala kapten penyusup itu. Pikirannya kini langsung tertuju pada sang istri yang sedang bertarung di garis depan wilayah Tenggara. Mengingat kekuatan istrinya baru mencapai puncak Mahaguru, situasinya akan sangat berbahaya jika berhadapan dengan pasukan Dongying. Sang pewaris keluarga Ye sadar, ia harus segera menemukan cara untuk memberi peringatan, sekaligus membantu meningkatkan kekuatan wanita itu. Dan satu-satunya jalan pintas yang bisa ia lakukan sekarang adalah kultivasi ganda melalui kontak fisik yang intim. Aliran energi murni dari tubuhnya akan menjadi kunci untuk mendobrak kemacetan tenaga dalam sang istri. Tanpa membuang waktu, malam itu juga, ia berjalan menyusuri lorong kamar istri pertamanya sambil mendekap sebuah bantal. Melihat kedatangan suaminya yang mendadak, wanita cantik di kamar itu tampak kebingungan. "Xiaofan, ini sudah larut malam. Kenapa kau malah kemari?" Dengan gerakan cepat, pemuda itu menyelinap masuk dan langsung menggenggam pergelangan tangan istrinya. "Istriku, aku baru saja mimpi buruk. Sangat menakutkan." Demi menaikkan level kekuatan pasangannya, malam ini dia terpaksa memasang muka tebal dan kembali berakting bodoh. Ia rela memasang tampang menyedihkan demi menyukseskan rencananya. Melihat wajah melas suaminya, hati wanita itu luluh dan menenangkannya dengan lembut. "Dasar konyol, mimpi hanyalah bunga tidur. Tidak usah takut, memangnya kau mimpi apa?" Dengan memasang wajah sepolos mungkin, jagoan kita mulai mengarang cerita. "Aku bermimpi melihat banyak orang jahat berbaju hitam. Mereka membawa pedang besar dan ingin membunuhmu. Darahnya ada di mana-mana. Istriku terluka parah di mimpi itu." Mendengar ucapan yang mirip ramalan tersebut, pupil mata Yu Linglong seketika menyusut kaget. Otaknya langsung berputar cepat, mencoba menerka siapa orang jahat berbaju hitam yang dimaksud. Mungkinkah itu sindikat jubah hitam? Apa ini hanya kebetulan? Atau suamiku yang bodoh ini benar-benar punya firasat tajam? Memanfaatkan momen saat istrinya tegang melamun, pemuda itu langsung menempelkan tubuhnya dengan manja. "Istriku, aku takut sekali. Kita tidur bersama ya. Aku ingin melindungimu." Tepat saat wanita cantik itu hendak membuka mulut untuk menolak, ia tiba-tiba merasakan aliran energi yang sangat aneh mengalir deras masuk ke tubuhnya. Energi misterius ini tak hanya terasa hangat, tapi juga luar biasa dahsyat. Hebatnya lagi, kebuntuan energi tingkat Mahaguru yang bertahun-tahun menghambatnya, kini perlahan mulai goyah. Kejadian di luar nalar ini sukses membuatnya panik. "Saufan, rahasia apa yang sebenarnya engkau sembunyikan dariku?" Sang suami dengan sigap kembali memasang wajah bingung, seolah tak tahu apa-apa. "Istriku sayang, kau bicara apa? Aku sama sekali tidak mengerti." Karena terlanjur gemas menghadapi aktingnya, sang istri akhirnya membalikkan badan dan langsung duduk di atas tubuh suaminya. "Karena kau tidak mau mengaku, biar aku sendiri yang mencari tahu jawabannya." Seiring pertempuran ranjang yang sengit malam itu, Yu Linglong bisa merasakan batas kekuatannya terus digempur oleh aliran energi hangat yang meluap dari tubuh suaminya. Setelah pergulatan itu usai, dan sang istri tertidur pulas, pemuda itu memandangi wajah cantik di sampingnya dan bergumam dalam hati. "Saat kau terbangun nanti, kau tidak akan lagi sebatas Mahaguru.
beristirahatlah dengan nyenyak sayang. Di saat yang sama, alam bawah sadar wanita itu mulai menyadari bahwa dirinya benar-benar telah berhasil menerobos kemacetan energinya. Pencapaian instan ini tentunya akan membuat rasa penasarannya pada sosok suaminya semakin membara saat dia bangun nanti. Keesokan harinya, tuan muda keluarga Y itu menemui orang-orang dari organisasi jiwa pengembara. Nyukus datang menghadap untuk menyampaikan laporan penting. Tuan muda, aku sudah mengunci semua informasi mengenai aksimu mengalahkan Cufeng semalam dari pihak luar. Kami sengaja menyebarkan berita bahwa anggota jiwa pengembara yang menyelesaikannya merasa situasi sudah tenang. Jagoan kita menanyakan hal yang mengganjal hatinya. Apa maksud sebenarnya ucapanmu yang akan mengabdi padaku? Setahuku, keluarga Y dan organisasi jiwa pengembara tidak pernah memiliki urusan apapun. Menanggapi pertanyaan itu, komandan bertubuh kekar tersebut merogoh sakunya dan mengeluarkan pecahan liontin giok berbentuk pedang. Dia kemudian menyerahkan benda pusaka itu ke hadapan kakek Y. Kakek Y, ini adalah benda kepercayaan yang diserahkan Tuan Besar sebelum beliau pergi. Beliau berpesan, jika Tuan Muda melihat benda ini, dia pasti akan langsung percaya. Melihat pecahan giok pedang di depan matanya, raut wajah pria tua itu langsung berubah drastis saking terkejutnya. Ini pecahan giok pedang milik ibunya. Suan, bagaimana bisa benda ini ada di tangan kalian? Pria dari jiwa pengembara itu hanya menggeleng pelan, tanda dia juga tak tahu rahasia di baliknya. Untuk detail lengkapnya, aku sendiri kurang begitu paham. Saat terakhir mendiang Tuan Besar menemui kami, beliau menitipkan pusaka ini. Beliau berpesan agar kami menyerahkan kendali jiwa pengembara pada Tuan Muda. Maafkan kebodohan kami, butuh waktu lama untuk memastikan identitas Anda. Kakek tua itu mengangguk pelan, menatap cucunya dengan sorot mata penuh kekaguman. Shalvan, ini semua benar. Ini adalah rencana yang telah ibumu siapkan sejak lama. Nampaknya selain pasukan rahasia, ibumu masih punya banyak kekuatan tersembunyi lainnya. Mendengar penuturan kakeknya, dunia pemuda itu seakan berputar karena begitu terkejut. Ibunya bahkan mampu membuat organisasi independen sekuat jiwa pengembara bersumpah setia padanya. Sebenarnya, sehebat apa sosok wanita yang melahirkannya itu, ia lalu menatap komandannya dengan raut yang sangat serius. Kapten Yu, kalian adalah orang-orang kepercayaan ibuku. Tentu saja aku mempercayai kalian. Kini aku punya misi penting untukmu. Target kita adalah Tetua Jang, bergeraklah sesuai perintahku. Waktu pun berlalu, keesokan paginya saat fajar menyingsing, Yevan menemani Su Sue berjalan-jalan ke pusat barang antik di pinggiran kota Yun. Namun sepanjang jalan, wajah cantik istrinya tampak begitu keruh dan terbebani pikiran berat. Jelas wanita karier itu sedang tidak ingin berlibur. Merasa ada yang tak beres, Yevan pun segera bertanya. Istriku, kamu sedang tidak baik-baik saja? Wanita itu menghela napas berat, lalu mulai mencurahkan isi hatinya dengan wajah muram. Grup Su sedang menghadapi masalah yang sangat pelik. Untuk memulai produksi salep obat, kita butuh izin dari asosiasi medis. Masalahnya, ketua asosiasi wilayah itu, Yu Qiang, adalah orang yang sangat keras kepala dan tak memihak siapapun. Bahkan sekelas dewa petir yang turun tangan pun sama sekali tidak ia hiraukan. Kuota izin produksi ini sangat ketat. Kabarnya tahun ini untuk seluruh wilayah hanya ada satu kuota yang tersedia. Sementara itu, saingan kita, keluarga Jin, juga sedang berjuang keras mendapatkannya. Jika mereka berhasil, grup Su akan hancur. Banyak pesanan yang takkan bisa kita penuhi dan denda penalti kontraknya akan sangat besar. Nama itu terdengar tidak asing di telinga Yevan. Sesuatu melintas cepat di benaknya, membuatnya teringat. Dalam daftar anggota inti Pavilion Tianji di Cincin Naga Langit, ternyata ada nama Yu Qiang. Untuk membantu istrinya, Yevan sudah menghubungi Pang Hai. Jadi, sembari mencari lukisan antik sebagai hadiah, ia berencana menemui ketua asosiasi yang terkenal sulit itu. Bagaimanapun, ia butuh banyak sekutu untuk melawan musuh besar yang mengancam keluarganya. Namun, saat pikirannya tengah berkelana, matanya menangkap sebuah pemandangan ganjil di sebuah toko antik kecil. Tak jauh dari sana, dua pria berpenampilan lusuh, dengan gerak-gerik aneh sedang menjual sebuah gulungan lukisan pada pemilik toko. Berkat pendengarannya yang super tajam, Yevan bisa merasakan getaran aura kuno dari gulungan itu. Ia juga mendengar mereka ingin menjualnya seharga $1.000 saja. Padahal Yevan tahu, nilai benda itu setidaknya mencapai $10 juta. Tanpa membuang waktu, ia segera menoleh pada istrinya. Sayang, kamu masuk saja dulu. Aku mau ke toilet sebentar, nanti aku akan menyusulmu, oke? Sementara di dalam toko antik, si pemilik bernama Masan sedang menyelesaikan transaksi dengan dua pria tadi. Kesepakatan tetap kesepakatan, ya.
$1.000, barang berpindah tangan. Setelah ini, jangan pernah menyesalinya. Setelah kedua pria itu pergi, si pemilik toko segera membuka gulungan lukisan itu dan mengamatinya dengan saksama. Goresan lukisan itu tampak sangat kuat dan penuh tenaga. Setiap garisnya begitu jelas dan memancarkan aura yang mendalam. Di sudutnya bahkan terukir nama pelukis legendaris Wu Daozi dengan judul Harimau Turun Gunung. Sayangnya, warna lukisan itu terlihat begitu kusam dan pudar, seolah tak memiliki nilai jual sama sekali. Baru saja si pemilik toko hendak menyimpannya, sesosok pemuda tahu-tahu muncul di ambang pintu. "Bos, lukisan ini kubeli 1.500. Mendengar tawaran itu, Masan berpura-pura bimbang, padahal dalam hatinya ia bersorak gembira. Dia pikir, pemuda di hadapannya ini adalah mangsa empuk yang tak sadar kalau lukisan itu palsu. Merasa akan dapat untung besar, pria licik itu langsung memasang senyum ramah yang dibuat-buat. "Wah, ini mahakarya asli Wu Daozi loh. Aku saja susah payah mendapatkannya seharga $50.000. Model, baiklah, jika kau memang serius, akan kuberikan harga jujur 300.000. Lukisan ini kuserahkan padamu." Alih-alih gentar, sang jagoan justru tersenyum tipis seraya melangkah. Ia dengan santai mengeluarkan ponsel, lalu memutar rekaman yang diam-diam telah diambilnya. "Jangan serakah kalau jadi orang, bos. Ambil saja untung yang wajar. Aku datang untuk membeli lukisan 1.500, kau dapat untung 500. Sama sekali tidak rugi, bukan?" Skakmat. Bukti video itu membuat si penjual hanya bisa menggeram kesal, menahan malu yang membakar dirinya. "Oke, kali ini kau yang menang. Anggap saja kau sedang beruntung." Pemuda itu hanya tersenyum simpul menanggapi kekalahan si pemilik toko. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan 15 lembar uang seratusan, lalu menyerahkannya dengan tenang. Lain kali, berdaganglah dengan hati nurani. Namun baru saja Yevan melangkah beberapa meter dari toko, tiba-tiba terdengar suara manja, seorang gadis yang memecah keramaian di sekitarnya. "Kakak tampan, bolehkah lukisan itu dijual padaku? Aku berani bayar 8 juta rupiah." Satu kalimat penawaran fantastis itu sontak membuat semua orang di sana terkesiap kaget. Tentu saja mereka terkejut. Gadis itu adalah Ren Yin, nona besar dari keluarga Ren di ibu kota. Kabarnya, ia adalah seorang ahli penilai barang antik. Jika ia berani menawar 8 juta, pasti ada alasan kuat di baliknya. Si penjual yang baru saja sampai di pintu tokonya bahkan sampai terhuyung kaget mendengar angka yang luar biasa itu. Namun pemuda itu sama sekali tak menggubris nona Ren. Tanpa diduga, ia malah menyiramkan sebotol air mineral ke permukaan gulungan kuno itu. Tindakan aneh itu sukses, membuat semua orang di sana melongo tak percaya. Seseorang bahkan sampai berteriak histeris, "Anak muda, apa yang kau lakukan? Nona cantik itu sudah menawar 8 juta. Kenapa kau malah merusak lukisannya?" Berbeda dengan kepanikan kerumunan, mata Ren Yin justru berbinar gembira menyaksikan tindakan nekat tersebut. Ia 100% yakin telah bertemu seorang ahli sejati tingkat dewa. Dipenuhi kekaguman, gadis itu tak ragu kembali menaikkan tawarannya. "Tampan, bagaimana kalau kubayar 10 juta rupiah?" Tawaran yang terus naik membuat orang-orang semakin bingung. Namun jagoan kita tetap berdiri dalam keheningan yang elegan. Setelah air meresap rata ke dalam gulungan, sebuah keajaiban pun terungkap. Permukaan kusam lukisan itu tiba-tiba mengelupas, seperti lapisan tipis yang perlahan terlepas. Seorang kakek tua di kerumunan itu langsung menyadarinya. Lukisan ganda. Ini adalah teknik lukisan ganda yang legendaris. Lapisan luarnya hanyalah pelindung dari kulit domba. Di dalamnya, barulah lukisan yang sesungguhnya. Ini benar-benar karya asli Wuda. Sebuah penemuan harta karun. Jangankan 10 juta, 20 juta pun lukisan ini akan laku keras. Tepat saat lapisan pelindung itu terkelupas dengan sempurna, aura kuno yang pekat dari dalam lukisan legendaris itu ditarik oleh energi tak terlihat dan terserap sepenuhnya ke dalam tubuh sang pemuda. Dia bisa merasakan dengan jelas bagaimana aura kuno itu mengalir masuk ke dalam dantiannya, membuat api misterius yang bersemayam di sana terasa lebih kuat dan berpijar jauh lebih terang. Ternyata energi purba dari barang antik berfungsi sebagai bahan bakar yang dapat memelihara kekuatan misteriusnya. Belum sempat ia menikmati sensasi kekuatan barunya, gadis dari keluarga Ren itu tiba-tiba menerobos kerumunan. Nona besar itu langsung meraih lengan Yevan dan menggoyangkannya dengan sangat manja. "Tampan, jual ya lukisan ini padaku seharga 30 juta. Kakekku sebentar lagi ulang tahun dan aku masih bingung harus memberinya kado apa. Tolong kabulkan permintaanku ini ya, Tampan." Bersamaan dengan gerakannya yang manja, kerah baju Nona Ren tanpa sengaja sedikit terbuka. Sebuah tanda berbentuk phoenix emas sekilas terlihat dari sana. Meskipun hanya terlihat sekejap,
Pupil mata Yevan langsung melebar karena terkejut. Pikirannya seketika terlempar pada kejadian 6 tahun silam. Itu adalah tato Phoenix emas. 6 tahun lalu, saat sang jagoan menjalankan misi rahasia yang sangat berbahaya, dia nyaris tewas karena serangan musuh. Di momen kritis itulah, seorang gadis misterius datang menyelamatkan nyawanya. Karena malam itu sangat gelap, dia sama sekali tidak bisa melihat wajah penyelamatnya dengan jelas. Satu-satunya petunjuk yang terukir kuat dalam ingatannya hanyalah tato Phoenix emas di dekat kerah baju gadis itu. Siapa sangka takdir mempertemukannya kembali dengan sang penyelamat di kota Yun ini. Secara logika, utang nyawa harus dibayar dengan seumur hidup dan kesetiaan. Tapi masalahnya, kini dia sudah memiliki 7 orang istri. Untuk membalas budi, menyerahkan nyawa pun rasanya tak akan pernah sepadan. Setelah berpikir sesaat, pemuda itu pun memantapkan hatinya. Tanpa ragu, Yevan menyerahkan gulungan berharga itu pada Ren Waying. Ternyata, gadis ini punya niat mulia untuk sang kakek. Kalau begitu, anggap saja lukisan ini sebagai hadiah dariku untukmu. Mendengar ucapan tak terduga itu, sang nona tampak terdiam, masih mencoba memahami situasi ini. Melihat pemuda itu berbalik hendak pergi, ia pun segera memanggilnya dengan sedikit panik. Tuan, tunggu sebentar. Sambil bicara, gadis itu mengambil liontin giok berharga dari balik pakaiannya. Ia lalu bergegas mendekat dan memberikan benda pusaka itu pada sang pemuda. Aku tak suka berhutang budi. Terimalah liontin giok warisan keluargaku ini. Benda ini sangat berharga. Ambillah. Oh ya, jika ada waktu, datanglah ke pesta ulang tahun kakekku bulan depan. Saat menerima giok itu, tatapan Yevan tiba-tiba menajam. Ia menyadari ada sesuatu yang aneh. Di dahi gadis itu, tampak aura hitam pekat melingkar dengan titik merah darah di tengahnya. Mata batinnya melihat jelas, Nona Ren ini tengah menjadi target ilmu hitam jahat. Jika tak melihatnya langsung, mungkin ia bisa saja tidak peduli. Namun, gadis ini adalah penolongnya. Ia tak mungkin bisa mengabaikannya. Dengan gerakan secepat kilat, Yevan langsung menggenggam pergelangan tangannya. Energi tak terlihat mengalir dari jarinya, mengukir segel pelindung misterius di gelang gadis itu. Setelah segel selesai, ia menatap mata gadis itu dengan tatapan tajam dan serius. Selama setengah bulan, jangan lepas gelang ini dan hindari dari air. Ini akan melindungimu dari bahaya besar. Ren Waying tak mengerti ritual aneh itu, tapi melihat keseriusan di wajahnya, hatinya pun tersentuh. Gadis itu tahu, pemuda di hadapannya ini benar-benar tulus mengkhawatirkannya. Gadis itu pun mengangguk mengerti. Aku paham. Tanpa berkata-kata lagi, pewaris keluarga Ye itu menyimpan liontin gioknya, lalu bergegas menyusul istrinya ke paviliun Wanbao. Dalam sekejap, bayangannya lenyap di tengah keramaian. Sementara itu, Nona Ren tertegun di tempatnya. Dari pergelangan tangannya yang baru saja disentuh oleh pemuda tadi, mengalir sebuah energi hangat yang dahsyat, menerobos titik-titik meridian di tubuhnya. Merasakan sensasi luar biasa itu, pupil mata sang gadis seketika menyusut karena terkejut. Pikirannya terlempar kembali ke 6 tahun lalu, saat ia bertemu seorang pemuda yang sekarat. Saat memeluk pemuda itu untuk menolongnya, ia juga merasakan aliran energi hangat yang sama persis. Energi ajaib itulah yang membuat kekuatannya melonjak pesat di masa lalu. Saat semua teka-teki itu terhubung, sang nona pun menjerit gembira di tengah kerumunan. Takdir ini sungguh luar biasa. Jadi, pemuda tadi adalah dia. Akhirnya, aku menemukannya, wajahnya berseri penuh semangat. Ia segera mengambil ponselnya dan menelepon orang kepercayaannya. Bantu aku selidiki seseorang sekarang. Periksa semua CCTV di jalan antik ini. Aku ingin tahu segalanya tentang pemuda yang tadi bersamaku. Sementara itu, Yevan telah tiba di lobi pavilion Wanbao. Saat itu, Sui Kue dan manajer Wu terlihat baru saja keluar dari ruang VIP. Wajah cantik istrinya tampak penuh rasa terima kasih, sekaligus canggung saat menatap manajer itu. Manajer Wu, ini membuatku tak enak hati. Anda memberikan barang berharga ini secara cuma-cuma, tanpa mau dibayar sepeser pun. Pria itu tersenyum ramah, seraya melambaikan tangannya. Presiden Su, mohon jangan merasa sungkan seperti itu pada saya. Kami merasa bersalah karena situasi ini tak memungkinkan kami mendukung keluarga Ye secara terbuka. Anggap saja ini hadiah perkenalan, sebagai bentuk niat baik dari kami. Dari sudut ruangan, Yevan yang mengamati menilai pavilion Wanbao sangat pandai mengambil hati. Namun, ketenangan lobi VIP itu pecah saat seorang pemuda masuk sambil berteriak dengan provokatif. Sosok arogan itu datang bersama para pengikutnya, yang sibuk merekam siaran langsung dengan ponsel mereka. Bagaikan streamer yang kehausan penonton, pemuda itu berkoar di depan kamera, menantang pavilion barang antik untuk membuktikan diri.
Melihat si biang onar datang, rahang sang manajer mengeras menahan muak. Gerombolan ini lagi selalu saja membuat masalah. Pemuda yang masih berakting lugu itu menanggapi suasana tegang di hadapannya dengan wajah tanpa dosa. Siapa mereka? Sambil melirik tajam para penyusup, petinggi Paviliun Wanbao itu menjelaskan situasinya pada Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye itu adalah Tuan Muda San, pewaris toko perhiasan. Bisnis mereka selalu kalah saing dari kita. Dia jelas tak terima dan sering sekali membuat onar di sini. Tak sudi tempatnya diinjak-injak, pria paruh baya itu menghampiri si pembuat onar dengan tatapan merendahkan. Tuan Muda San, kompetisi penilaian harta karun itu sudah lama berakhir. Apa keluarga San masih belum terima kekalahan, sampai mengirimmu untuk membuat keributan di sini? Si anak sombong itu membalas dengan tatapan menusuk dan suara lantang, sengaja mencari simpati palsu dari penontonnya. Saat kompetisi itu, kalian pasti berbuat curang. Aku menuntut tanding ulang, sekarang juga. Tentu saja, sang manajer langsung menepis tantangan konyol itu dengan nada dingin. Paviliun Wanbao adalah tempat bisnis profesional. Kami tak punya waktu meladeni omong kosongmu itu. Bukannya diam, pemuda itu malah berbalik ke arah kerumunan yang sedang siaran langsung. Dengan mulut liciknya, ia mulai memutarbalikkan fakta, menuduh Paviliun Wanbao pengecut, dan lebih baik tutup jika tak punya nyali. Mendengar rentetan hinaan murahan itu disiarkan, urat di pelipis sang manajer menegang menahan amarah. Di sisi lain, istri Yevan menanggapi situasi yang memanas itu dengan ekspresi pasrah. Sepertinya jika kita tidak menerima tantangan ini, mulut usil mereka tidak akan pernah bungkam. Tepat di saat suasana begitu menekan, sang suami tiba-tiba nyeletuk riang, bak anak kecil girang. Tanding! Ayo tanding! Aku suka sekali pertandingan. Mendengar celetukan polos itu, sang manajer langsung berpikir keras. Mengingat perintah atasan untuk mendukung keluarga Ye, ia yakin pemuda ini menyembunyikan kekuatan besar. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk mengikuti alur permainan jagoan kita. Sementara itu, si pembuat onar kembali mengejek. Kalau memang tak berani bertanding, lebih baik mengaku kalah saja di depan semua penggemarku. Umpan itu akhirnya disambar. Sang manajer maju dengan tekad bulat. Kalau mau bertanding, ayo kita buktikan. Agar semua orang tahu siapa toko barang antik nomor 1 di kota Yun, pemuda arogan itu menyeringai, memancarkan aura kelicikan yang pekat. Ia tersenyum miring sambil mengajukan taruhan gila. Boleh, tapi ada syaratnya. Yang kalah harus angkat kaki dari kota ini. Apa kau berani? Meski sempat geram sesaat menyadari risikonya, sang manajer membalas dengan mantap tanpa gentar. Baik, setuju. Mendapat jawaban itu, si pembuat onar menjentikkan jarinya, memberi isyarat pada anak buahnya. Tak lama, rombongannya membawa sebuah kotak besar ke tengah ruangan. Begitu penutupnya dibuka, wajah sang manajer langsung pucat pasi. Ia syok dan cemas luar biasa, menyadari kualitas kelima botol keramik di dalamnya sangat langka. Reputasi tokonya bisa benar-benar hancur lebur hari ini. Dari sudut lain, tatapan tajam Yevan langsung menembus siasat kotor musuhnya. Mata batinnya melihat botol porselen itu adalah hasil rekayasa. Sebuah manipulasi tingkat tinggi sehingga metode penilaian normal tak akan mampu mendeteksinya. Tentu saja, jagoan kita tahu betapa licik dan berbahayanya permainan dari perwakilan keluarga San ini. Setelah semua barang antik ditata, pria sombong itu menunjuk tumpukan barangnya dengan gaya angkuh. Manajer Wang, dari 5 botol ini, jika kau bisa menebak tahun pembuatan 3 botol saja dengan benar, maka kau yang menang. Bagaimana? Tentu saja, pria itu sangat yakin dengan perangkap mautnya. Dia sengaja memakai botol porselen yang dirangkai dari pecahan 5 dinasti berbeda. Strategi yang sangat licin. Jika manajer menebak satu era pecahan, ia siap menyangkalnya dengan kepingan dari era yang lain. Alhasil, ia terus memancarkan aura arogansi, merasa yakin Paviliun Wanbao sudah ditakdirkan untuk hancur. Sementara itu, keringat dingin membasahi pelipis sang manajer saat lensanya mengungkap sesuatu. Suaranya bergetar menahan frustrasi. Gayanya mirip era Song, tapi juga ada unsur Tang. Bahkan ada corak Ming dan Qing. Anehnya, permukaannya mulus tanpa bekas rekondisi. Kepanikan menjalari dirinya. Matanya terbelalak ngeri, menyadari ia telah masuk perangkap. Dalam hati ia merutuk. Sial, aku dijebak. Ini barang tambalan. Tapi jika kubongkar sekarang, para netizen awam itu tak akan ada yang percaya. Melihat lawannya terdiam, si perusuh tersenyum sinis. Kenapa, manajer Wu? Masih belum tahu jawabannya? Cih, ternyata Paviliun Wanbao hanya sekelas ini. Sang manajer hanya bisa mematung kaku. Keringat dingin terus membanjiri pelipisnya. Menikmati momen kemenangannya, pemuda kaya itu kembali menghadap kamera ponsel. Ia sengaja mengeraskan suara untuk para penonton. Semuanya, jangan kemana-mana.
Jadilah saksi. Sesuai taruhan, Paviliun Wanbao akan enyah dari kota ini. Di tengah situasi genting itu, pahlawan kita menerobos kerumunan, menunjuk lurus ke arah si perusuh. Dengan suara lantang, ia berteriak, "Dasar penipu besar! Tak tahu malu, berani-beraninya menipu manajer Wu pakai barang palsu." Senyum kemenangan si perusuh langsung sirna. Ia menatap tajam pada Ivan, marah karena panggungnya telah direbut. "Siapa kau ini sebenarnya?" Tanpa basa-basi, si perusuh menunjuk Ivan. Dengan arogan, ia memerintah anak buahnya. "Jangan ikut campur. Cepat hajar si bodoh ini." Ivan menyeringai tipis saat para kroco itu maju. Ia menghindar dengan gerakan kikuk yang dibuat-buat panik. Ia berteriak seolah ketakutan, "Jangan, aku tidak mau pergi. Aku harus membongkar kedok penipuanmu." Dengan gerakan cepat yang tersamar, pahlawan kita memutar tubuhnya ke arah preman bertubuh kekar. Ia sengaja menabrak preman itu sampai jatuh, terlihat canggung seolah-olah tak disengaja. Brak! Tubuh preman itu menghantam keras barang antik yang menjadi bahan taruhan. Seketika, vas raksasa itu hancur berkeping-keping, memecah keheningan di lobi. Memanfaatkan kekacauan itu, Ivan bergerak cepat merebut ponsel si perusuh yang masih siaran langsung. Ia langsung mengarahkan kamera ke pecahan vas di lantai. Dengan nada seorang presenter, ia berseru, "Wah, pecahan ini sepertinya aku kenal. Ini dari dinasti Tang, yang ini dinasti Song. Nah, kalau itu pasti dari era Ming." Ia memungut satu kepingan keramik, lalu menoleh pada manajer Wu dengan wajah polos yang menyebalkan. "Loh, Paman Wu, kok bisa satu vas terbuat dari keramik berbagai dinasti berbeda?" Sang manajer yang akhirnya sadar akan jebakan itu langsung tersenyum penuh kemenangan. "Jadi begini, kebenarannya terungkap sudah." Namun sebelum ia selesai menjelaskan, si perusuh memotong dengan teriakan marah. "Omong kosong apa ini? Kembalikan porselenku sekarang." Mengabaikan teriakan itu, Ivan dengan tenang mengelupas lapisan tipis dari permukaan pecahan itu. Ia memamerkan trik licik itu di depan kamera dengan nada takjub yang dibuat-buat. "Astaga, ternyata ada lapisan pelindungnya." Sang manajer menatap tajam si perusuh. Kini, posisi mereka telah berbalik 180 derajat. "Tuan Muda Sun, wujud asli vas rongsokan ini terbongkar. Semua di sini adalah ahli. Kau tidak akan menyangkalnya lagi, bukan?" Sementara itu, Ivan terus menyorot pecahan vas itu. Seketika, kolom komentar siaran langsung meledak. Ribuan netizen menghujat si perusuh habis-habisan. Mereka bersumpah takkan pernah membeli dari toko perhiasan keluarga Sun yang kini dicap sebagai sarang penipu. Dengan seringai angkuh ke arah kamera, pemuda itu menyapa penontonnya bak influencer profesional. "Kau sendiri yang berjanji. Jika kalah, toko perhiasanmu akan enyah dari kota ini. Benar kan, netizen kesayanganku?" Seketika, pemuda sombong itu membeku di tempat. Wajahnya memucat, sadar telah kalah telak dan dipermalukan di hadapan jutaan penontonnya. Penonton anjlok drastis, tapi layar dibanjiri tuntutan netizen agar ia menepati janjinya. Melihat celah emas ini, manajer Wu melancarkan serangan mental terakhir dengan nada dingin yang mengancam. "Jika Tuan Muda San mengingkari janji, reputasi tokomu akan hancur lebur di mata publik." Sang biang kerok hanya bisa menggeram, menahan amarah yang meledak di dalam dadanya. Tak bisa lagi berkutik, ia menunduk dengan enggan. "Manajer Wu, kau menang. Toko kami menerima kekalahan ini dan akan segera pergi dari kota Yun." Tanpa basa-basi, ia memberi isyarat pada anak buahnya untuk segera angkat kaki. Yevan dan yang lain hanya menatap dalam diam punggung para pecundang yang meninggalkan Paviliun Wanbao. Akhirnya, sang manajer bisa menghela napas lega. Ia menatap pemuda di hadapannya, lalu membungkuk hormat. Para pembawa sial itu akhirnya enyah. "Tuan Muda, terima kasih telah menyelamatkan kami." Pewaris itu hanya tersenyum, melambai dengan gaya kekanakan. "Mereka sendiri yang memecahkannya, bukan urusanku." Namun, pria paruh baya itu tak tertipu oleh aktingnya. Ia lalu menyodorkan sebuah kotak kayu berukir indah dengan tatapan penuh tekad. "Anda telah membantu kami melewati krisis besar ini. Terimalah tanda terima kasih kami." Yixue, yang berdiri di sisi suaminya, menatap kotak antik itu dengan penuh rasa ingin tahu. "Maaf, benda apakah ini?" Sang manajer pun mulai menjelaskan dengan nada misterius. "Aku sudah menelitinya bertahun-tahun, tapi tak pernah tahu apa fungsinya. Tuan Muda Ye adalah jenius luar biasa. Saat kesadarannya pulih, benda ini akan sangat berguna." Di balik senyum konyolnya, pikiran Yevan bekerja cepat, menganalisis aura dari kotak itu. Namun, sebuah fakta mengejutkan membuatnya tertegun tak percaya. Bahkan kekuatan spiritual level Kaisar Bela Diri miliknya tak sanggup menembus atau mendeteksi isinya. Mendengar penjelasan rumit itu, sang istri menjadi sedikit ragu.
ia berniat menolaknya. Benda ini sepertinya terlalu misterius. Bagaimana kalau kita batalkan saja? Namun suaminya keburu merebut kotak itu, memeluknya gembira. Wah, terima kasih Paman Wu. Melihat suaminya begitu antusias dengan hadiah barunya, wanita itu hanya bisa menghela napas. Ia pun mengalah, selama suaminya bahagia. Setelah pasangan itu pergi, manajer Wu segera kembali ke ruangannya. Ia mengunci pintu, mengeluarkan ponsel khusus, lalu menelepon atasannya. Saat berbicara dengan atasan tertingginya, nadanya berubah jadi sangat formal dan hormat. Namun terselip nada cemas di sana. Nona, barang itu sudah kuserahkan padanya. Meski Tuan Muda Ye bukan orang biasa, benda itu menyangkut nasib seluruh keluarga kita. Menyerahkannya begitu saja, apa ini tidak terlalu berisiko? Jauh di sana, di pegunungan Kunlun yang beku, berdiri sebuah mansion raksasanan megah. Di belakangnya, terhampar taman air luas yang sangat indah dan asri. Di tengah taman itu, seorang wanita berambut emas dan mata zamrud menjawab telepon tersebut. Suaranya terdengar lembut, namun menyimpan keputusasaan yang dalam. Manajer Wu, jika Yevan pun tak sanggup melindungi kita, maka keluarga Ruan sudah tak punya harapan. Wanita cantik itu pun perlahan memutus panggilannya. Tatapannya melayang jauh, menembus cakrawala biru di atas pegunungan. Bayangan Yan menari di benaknya, melahirkan harapan lirih yang memecah sunyi. Yan, benang takdir kita sudah terjalin jauh sebelum kehidupan ini. Aku benar-benar ingin kau segera membuka matamu. Cukup, itu saja. Terima kasih telah menyimak hingga tuntas. Aku undur diri sejenak, memikirkan cara bertahan waras menghadapi tahun 2026